Kastil Besi Hitam Bab 851, Masalah Tanpa Henti. Kelompok Barley pergi setelah tinggal di Kota Cahaya Emas selama 4 hari. Selama periode tersebut, mereka mengetahui perkembangan terkini Zhang Tai, terutama pesan bahwa Zhang Tai akan membeli tanah dan membangun kota di Provinsi Yuzhou. Melalui negosiasi singkat, mereka memutuskan untuk menetap di Provinsi Yuzhou dan memulai kembali kehidupan baru mereka di sini. Padahal, mereka harus menangani banyak masalah. Masalah pertama ada pada Persaudaraan Kehendak Tuhan. Total ada 28 anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan, di antaranya hanya 6-7 orang yang dipimpin oleh Barley yang mengetahui perkembangan terkini Zhang Tai. Yang lainnya masih tidak tahu apa-apa tentang situasi Zhang Tai saat ini. Karena pencapaian yang mereka raih di Provinsi Guizhou juga mendapat manfaat dari semua anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan yang lain. Mereka perlu memperhatikan anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan yang lain mengenai pilihan mereka sehingga yang lain dapat mengambil keputusan. Saat ini, selain kelompok Barley yang masih lajang, banyak anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan yang telah menikah dan berkeluarga di Provinsi Guizhou. Oleh karena itu, sebenarnya tidak mudah meyakinkan orang lain untuk berkembang di Provinsi Yuzhou bersama kelompok Barley. Namun, Zhang Tai tidak bermaksud memindahkan mereka semua ke Provinsi Yuzhou. Karena dia tidak ingin menghancurkan kehidupan mereka saat ini dengan menyuruh mereka pindah ke tempat asing dan memulai kembali kehidupan baru. Dia tidak berhak mengambil keputusan egois seperti itu. Zhang Tai meminta Barley untuk hanya memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke negara Taixia dan akan melakukan sesuatu, alih-alih memberitahu mereka tentang perkembangan terkininya. Mereka yang ingin datang bisa datang ke sini untuk mengembangkan usaha baru mereka, mereka yang tidak, hanya tinggal di sana untuk mempertahankan kehidupan mereka saat ini. Setelah mendengar saran Zhang Tai, Barley dan yang lainnya mengangguk. Akan lebih mudah untuk menanganinya dengan cara ini. Namun, mereka semua tahu bahwa anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan akan terpecah belah setelah mereka membuat keputusan seperti itu. Persaudaraan Kehendak Tuhan yang mereka dirikan di kota Black Hawk juga akan segera berakhir setelah mereka menentukan pilihan. Mungkin, tak seorang pun akan mengumumkan pembubaran Persaudaraan Kehendak Tuhan. Sebenarnya, setelah mereka membuat keputusan seperti itu, mereka akan terpecah menjadi beberapa cara yang berbeda. Yang menghubungkan mereka adalah persahabatan di antara mereka, bukan kepentingan dan kehormatan. Hasilnya, Persaudaraan Kehendak Tuhan akan menjadi organisasi dan klub sebangsa. Kapanpun, hanya kepentingan terikat yang menjadi landasan terkuat. Ia tidak bisa memaksa mereka semua untuk mengikuti kepemimpinannya karena setiap orang memiliki gaya hidup masing-masing. Beberapa orang suka menaklukkan dunia, beberapa orang merasa bahwa kesenangan terbesar terletak pada pemandangan pegunungan dan sungai. Jika kedua jenis orang itu terikat satu sama lain, selain merasa malu, akan ada serangkaian efek samping. Hasil akhirnya mungkin mereka bahkan tidak bisa berteman. Zhang Tai tidak bermimpi untuk menaklukkan dunia. Wajar baginya untuk bermimpi seperti itu di sub-benua lain. Namun, jika dia masih memikirkan hal ini di negara Taixia, dia pasti sudah gila. Meski demikian, mengingat status sosialnya saat ini, apa yang harus ia pertimbangkan dan hadapi masih berbeda dengan rakyat jelata. Hal ini juga menyebabkan perbedaan terbesar antara dia dan anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan lainnya. Niat awal dari Persaudaraan Kehendak Tuhan adalah untuk menyelamatkan teman-teman kita di kota Black Hawk dalam Perang Suci. Tampaknya kita sudah mencapai target ini sekarang. Semua anggota yang bergabung dengan Persaudaraan Kehendak Tuhan hidup dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kami untuk mendirikan Persaudaraan Kehendak Tuhan adalah benar. Persaudaraan Kehendak Tuhan juga berperan. Saya sangat senang dengan hal ini. Sejak saat itu, saya berharap persahabatan kita tetap tidak berubah dan Persaudaraan Kehendak Tuhan tetap dipertahankan. Mereka yang datang ke Yuzhou Provinsi akan memiliki awal yang benar-benar baru. Saya merasa Jinwoo Hotel Group akan menjadi nama yang bagus. Saya berharap Jinwoo Hotel Group akan menjadi grup hotel terbesar di Provinsi Yuzhou dalam 1 dekade. Masa depan cerah yang digambarkan Zhang Tai barusan membuat Barley dan yang lainnya bersemangat. Oleh karena itu, setelah mengkonfirmasi beberapa rincian dengan Zhang Tai, mereka buru-buru kembali ke Provinsi Guizhou dengan pesawat tingkat kemarahan yang dikirim oleh Zhang Tai. Setelah mengakhiri bisnis mereka di Provinsi Guizhou, mereka akan segera kembali ke Provinsi Yuzhou dengan pesawat tersebut. Saat itu, mereka akan menunjukkan bakat mereka di Provinsi Yuzhou. Selama 4 hari, Zhang Tai juga mendapat berita tentang gadis-gadis di asosiasi mawar yang datang ke negara Taixia. Kebanyakan dari mereka telah menikah dengan orang lain dan melahirkan bayi. Beberapa orang pindah ke tempat lain di Provinsi Guizhou bersama orang tua mereka dan kehilangan kontak dengan Persaudaraan Kehendak Tuhan. Provinsi Guizhou lebih besar dan lebih makmur dibandingkan anak benua Wei. Total populasi di Provinsi Guizhou lebih dari 10 miliar. Banyak orang asing yang tinggal di sana. Dengan pendapatan pengelolaan keuangan sebesar 580 koin emas dari Golden Rock Bank setiap tahunnya, ditambah ketampanan mereka. Mereka dapat hidup seperti wanita kaya bahkan dengan anggota keluarga mereka.
Oleh karena itu, Zhang Tai tidak mengkhawatirkan mereka. Pesan ini juga mengakhiri perbuatan gila antara Zhang Tai dan gadis-gadis dari Asosiasi Mawar di kota Black Hot. Pada tanggal 1 Desember, Zhang Tai berdiri di tanah terbuka di halaman belakang di tengah salju tebal dan melihat Barley dan anggota persaudaraan kehendak Tuhan lainnya perlahan bangkit dan terbang menuju selatan. Di geladak, Barley dan yang lainnya melambaikan tangan mereka ke arah Zhang Tai dengan penuh ambisi. Bahkan Beverly, Fiona, dan Linda keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bersama Zhang Tai. Melihat dari pesawat itu, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam. Aduh, aku tidak pernah membayangkan gadis-gadis cantik dari Asosiasi Mawar itu menikah dengan orang lain. Suamiku, apakah kamu merindukan mereka? Jika gadis-gadis itu ada di sini, kita akan punya banyak permainan untuk dimainkan. Fiona melihat sekeliling dan memperhatikan Zhang Tai sambil mencibir mulut mungilnya. Kamu tahu itu? Zhang Tai memperhatikan Linda dan Beverly dengan perasaan bersalah. Saya sudah lama mengenal Barley dan yang lainnya. Apakah menurut Anda saya tidak tahu apa yang Anda tanyakan dari mereka? Beverly memperhatikan Zhang Tai sambil tersenyum tipis. Ahem. Zhang Tai terbatuk-batuk dengan ekspresi malu. Aku hanya peduli pada mereka, jangan terlalu banyak berpikir. Fiona tiba-tiba menghela nafas, sebenarnya. Kami tahu bahwa kamu adalah orang yang bernostalgia. Hubie, jika kamu ingin menemukan saudari-saudari dari Rose Association atau memilih mereka ke sisimu, selama mereka mau. Beverly dan aku tidak akan melakukannya menentangnya, jika lebih banyak orang bisa melayanimu, kami tidak perlu bersusah payah lagi. Katakan iya dan maksudnya tidak. Pasti mengatakan iya dan berarti tidak. Saat dia mendengar nada bicara Fiona, Zhang Tai sudah tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Semua wanita cemburu, khususnya perempuan yang telah menikah dan melahirkan bayi akan memiliki kesadaran teritorial yang kuat dalam keluarga, mungkin. Fiona dan Beverly tidak merasakan sesuatu yang istimewa ketika Zhang Tai menghabiskan waktu bersama gadis-gadis di Asosiasi Mawar sebelumnya, mereka bahkan akan bergabung dengan mereka, namun, jika ada lebih banyak wanita yang berani memutuskan lingkaran kehidupannya saat ini, Zhang Tai yakin haremnya akan mendapat kehebohan besar. Jangan khawatir, cukup bagiku untuk memiliki kalian bertiga. Zhang Tai menepuk pantat Fiona di balik jubah bulu rubahnya dan berkata dengan serius. Benarkah? Menurutku tidak. Beverly memperhatikan Zhang Tai dengan matanya yang berkedip-kedip. Aku ingat Sonia tinggal di ruang belajarmu sedikit lebih lama dibandingkan sebelumnya beberapa hari yang lalu. Sayang, Zhang Tai tiba-tiba berteriak sambil menepuk kepalanya dengan keras dan berkata. Aku lupa aku berjanji pada Chen Glei untuk mengajari anak-anak kecil bermain sepatu roda. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai melarikan diri. Fiona, Beverly, dan Linda terdiam selama beberapa detik karena mereka tidak membayangkan Zhang Tai bisa begitu tidak tahu malu. Setelah saling bertukar pandang, mereka tertawa bersamaan. Setelah kelompok Barley meninggalkan provinsi Yuzhou, Zhang Tai memulihkan mode tinggal di rumah. Bahkan dalam mode homestay seperti itu. Selain menemani anggota keluarganya dan bernegosiasi dengan kakak laki-lakinya mengenai pembelian tanah untuk membangun kota, Zhang Tai juga mengawasi perang suci. Situasi yang dihadapi negara Taixia, dan berbagai pesan. Selain itu, ia terus berkultivasi setiap hari. Seperti pepatah Hua yang lama, bersiaplah menghadapi bahaya bahkan di saat damai. Meskipun provinsi Yuzhou di negara Taixia tidak dapat merasakan kobaran api perang suci, Zhang Tai, yang telah menyaksikan kekejaman perang suci, tidak pernah berani melupakan ancaman terbesar dari para iblis. Zhang Tai tahu bahwa tidak ada Shangri-La di seluruh wilayah manusia yang menghadapi perang suci. Bahkan di negara Taixia, ada juga banyak kekuatan tersembunyi yang muncul. Pemberitahuan Ksatria Garnisun jangka panjang dicari di benteng singa alam elemen tanah masih tergantung di bagian atas papan pengumuman di Gunung Kecerahan. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, perlakuan terhadap Ksatria Garnisun di benteng singa meningkat dari 2 kristal elemen tanah per bulan menjadi 6. Ini bukan pertanda baik karena hal ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi benteng singa di alam elemen tanah kini semakin berbahaya. Bencana iblis mulai terjadi di anak benua Raja Wali Emas. Departemen Pertahanan Nasional Negara Taixia telah mengirimkan ksatria ke sana untuk menumpas para iblis. Wabah merebak di puluhan kota di anak benua Chaosang secara bersamaan. Markas Besar Wilayah Militer Timur Laut telah mengeluarkan perintah kepada Angkatan Laut di setiap provinsi dalam wilayahnya untuk mencegah kapal-kapal mencuri ke negara Taixia dari subbenua Chaosang dan secara ketat mengontrol penyelundupan penduduk dan komoditas. Inilah peristiwa besar yang terjadi di perbatasan negara Taixia selama beberapa bulan terakhir. Sedangkan di pedalaman negara Taixia, gereja Heaven's Reaching yang sesat menimbulkan kerusuhan di provinsi Gansu di negara Taixia pada akhir bulan November, yang berhasil diredakan pada pertengahan Desember. Namun, kuil istana di provinsi Yuzhou juga menerima dokumen tentang penangkapan ampas gereja yang mencapai surga dari Mahkamah Agung di negara Taixia. Pada pertengahan Desember,
Penjahat penting LV-13 yang berada di peringkat 8.369 dalam daftar orang yang dicari di Mahkamah Agung Negara Taixia menyelinap di Provinsi Yuzhou dan bertarung sengit dengan 4 pemburu hadiah di alam liar Prefektur Trispring. Akhirnya, penjahat penting itu terbunuh dengan mengorbankan nyawa 2 pemburu hadiah. Dalam kesulitan yang tak henti-hentinya, mereka menyambut festival musim semi pertama di tahun ke-900 kalender besi hitam. Kastil Besi Hitam bab 852 sedang dalam perjalanan. Setelah meninggalkan kota Yuzhou 2 bulan yang lalu, Zhang Tai kembali ke kota Yuzhou dengan pesawat sekali lagi pada tanggal 30 Desember tahun ke-899 kalender besi hitam. Zhang Tai sedikit tertekan dalam perjalanan karena dia harus tinggal di pesawat itu sepanjang hari. Sebaliknya, jika dia bisa terbang ke sana sendiri, dia hanya membutuhkan waktu 4-5 jam dari prefektur Yanghe ke kota Yuzhou. Demi kenyamanan, dia bisa langsung terbang ke sana. Namun, sebagai seorang ksatria besi hitam, akan sangat mengejutkan jika dia sendiri yang terbang ke sana. Karena dia sudah sangat terkenal di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai tidak ingin menjadi lebih seksi lagi, oleh karena itu, dia hanya memilih pergi ke sana dengan pesawat. Untungnya, dia bisa menghabiskan hampir 20 jam untuk menyerap sekitar 10 kristal elemen tanah dalam penerbangan tersebut. Selama beberapa hari ini, meskipun Zhang Tai terlihat bebas, dia tidak memperlambat kecepatan kultivasinya. Bahkan di rumah, dia juga menghabiskan setidaknya 10 jam sehari untuk berkultivasi. Dia terus-menerus membentuk cakra bumi dengan kecepatan menggunakan 1 kristal elemen tanah per 2 jam. Zhang Tai menyerap kristal elemen tanah dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dia akan mengonsumsi setidaknya 5 kristal elemen tanah sehari. Oleh karena itu, dia telah mengonsumsi lebih dari 300 kristal elemen tanah selama 2 bulan terakhir. Di kabin tempat berlabuh pesawat. Setelah menyerap 1 kristal elemen tanah di tangannya, Zhang Tai merasakan bahwa pola geometris kompleks yang terdiri dari segitiga dan bulat di tepi sebagian cakra bumi sutra Raja Rock akhirnya berubah menjadi cerah. Rasanya seperti merakit mesin yang sangat besar. Setelah dirakit, Zhang Tai merasakan 1 sisik naga di pelat kristal kesatrianya langsung berubah menjadi emas. Zhang Tai tahu bahwa dia telah menyalakan 11 sisik naga. Itu adalah kristal elemen tanah ke-8 yang digunakan Zhang Tai sejak dia menaiki pesawat tersebut. Itu menunjukkan bahwa Zhang Tai sudah berkultivasi di kabin tempat tidurnya selama 16 jam tanpa suara. Jangka waktu seperti itu tidaklah lama bagi seseorang yang telah tinggal di menara waktu selama 15 tahun. Namun, dia juga perlu bersantai. Setelah menyalakan 11 skala naga, dia meningkatkan kekuatan bertarungnya sedikit lagi. Oleh karena itu, Zhang Tai menghentikan kultivasi hari ini. Setelah membuka matanya, Zhang Tai melemparkan kristal elemen tanah yang tidak berguna itu ke dalam kastil besi hitam. Setelah itu, dia bangkit, menghangatkan anggota tubuhnya dan merasakan perubahan fisik dan spiritualnya sebelum membuka pintu palka dan berjalan keluar dari kabin tempat tidurnya. Penatua Musen, 2 pengawal di pesawat itu buru-buru memberi hormat kepadanya ketika mereka melihat Zhang Tai keluar dari kabin tempat tidurnya. Sesuai jadwal, pesawat ini akan tiba di kota Yuzhou sekitar jam 9 pagi. Saat itu sekitar jam 5 pagi ketika hari baru saja tiba. Masih jauh dari perkiraan waktu kedatangan. Mengingat jaraknya, pesawat ini seharusnya masih berjarak sekitar 500 mil dari kota Yuzhou. Beritahu Kapten, saya akan tiba di sana lebih dulu daripada Anda. Anda bisa tiba di kota Yuzhou tepat waktu. Setelah meninggalkan pesan kepada kedua penjaga, Zhang Tai datang ke dek terbuka. Setelah menghirup udara dingin, dia langsung terbang dari dek menuju kota Yuzhou. Bahkan jika seseorang melihatnya terbang menuju kota Yuzhou dari sini, hal itu tidak akan menimbulkan keraguan. Setelah terbang di udara sekali lagi, Zhang Tai merasa bebas dan senyaman ikan di laut dan burung di langit. Dengan perlindungan ki pertempuran pelindungnya, Zhang Tai hampir tidak bisa merasakan angin dingin di ketinggian. Di tengah angin kencang dan salju, Zhang Tai berangsur-angsur naik dan semakin dalam ke dalam awan tebal kelabu di troposfer. Kepingan salju mulai terbentuk di awan tebal kelabu. Dengan kesadaran ksatria yang kuat, Zhang Tai dengan cermat merasakan bagaimana uap virtual secara bertahap menjadi kepingan salju yang berkilauan. Proses yang bagus sekali. Dalam setiap detik, ratusan juta kepingan salju yang indah akan berjatuhan dari awan tebal kelabu bersama angin dingin. Menembus awan tebal kelabu tempat butiran salju berangsur-angsur terbentuk, Zhang Tai merasa seperti terbang di taman yang cemerlang. Dia bisa melihat dan merasakan banyak kepingan salju indah berkilauan yang diam-diam bermekaran di udara setiap detik. Saat menyaksikan roh air itu bermekaran, melayang di udara dan mendarat di daratan, Zhang Tai merasa hampa di dalam. Dalam kesadaran Zhang Tai sebagai ksatria, pemandangan seperti itu sangatlah indah. Siapa lagi yang bisa menikmati alam keagungan super di alam semesta selain para ksatria? Untuk itu diperlukan suhu matahari, yaitu kekuatan api, untuk menguapkan air dari permukaan tanah.
Karena penguapan dan desublimasi, air mewujudkan bentuknya yang berbeda di lokasi spasial yang berbeda. Setelah itu, kepingan salju akan kembali ke daratan melalui angin. Seluruh kehidupan sepotong kecil kepingan salju dipengaruhi oleh 4 elemen seperti tanah, air, angin, dan api di alam semesta. Di negara bagian yang kosong, Zhang Tai mendapat wawasan baru dari kepingan salju ini, yang mengingatkannya pada gelembung-gelembung yang terbentuk dan menghilang di air. Di daratan putih yang luas, barisan pegunungan yang bergelombang bagaikan ular perak, sedangkan datarannya bagaikan gajah putih yang berlari. Dalam keadaan kosong seperti itu, Zhang Tai perlahan-lahan melihat kontur kota Yuzu ketika ia sudah berada 70 mil jauhnya dari kota Yuzu. Saat melihat kota Yuzu, Zhang Tai hampir melupakan sesuatu. Di tengah awan kelabu yang tebal, Zhang Tai secara langsung memanggil 6 elang petir keluar dari kastil besi hitam. 2 elang petir yang lebih besar sudah sangat akrab dengan dunia luar. Namun, 4 anak kecil lainnya sangat penasaran dan bersemangat dengan dunia baru ini, terutama hari bersalju. Mereka terus berkicau sambil terbang mengelilingi Zhang Tai. Atas permintaan ayah mereka, 4 elang petir yang lebih muda harus menerima baptisan sambaran petir dalam hidup mereka seperti mengapa ngengat terbang melesat ke dalam api. Itu berawal dari dorongan naluri mereka. Jika elang petir bisa selamat dari sambaran petir, mereka mungkin akan mencapai evolusi dalam hidup mereka. Jika gagal, mereka mungkin terluka parah atau kehilangan nyawa. Elang petir pertama yang diangkat Zhang Tai ditangkap oleh seseorang di teater operasi Selne setelah tersambar petir. Ibu dari 4 elang petir yang lebih muda juga terluka saat dia menerima baptisan petir. Namun, dia beruntung karena tidak ditangkap orang. Sambil berdiri diam di udara, Zhang Tai memperhatikan para elang petir yang datang ke negara Taixia bersamanya dari anak benua Wei dengan tatapan lembut. Elang petir ini bukan hanya hewan peliharaannya tetapi juga rekan dan rekan seperjuangannya. Pergi ke utara, ada lebih sedikit orang di sana. Ingatlah untuk bertahan hidup kembali. Zhang Tai menginstruksikan mereka sambil menunjuk ke langit di utara. Itu adalah Provinsi Liaozhou di utara Provinsi Yuzhou, yang merupakan provinsi liar dengan penduduk lebih sedikit. Elang petir dilahirkan untuk sulit ditangkap. Elang petir ini lebih pintar dan kuat karena pelatihan Aziz di kastil besi hitam sementara elang petir yang lebih muda telah menguasai keterampilan berburu. Di Provinsi Liaozhou, mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu orang lain. Sekalipun mereka tersambar petir, mereka tidak perlu khawatir akan ditangkap orang. Elang petir itu berkicau dan terbang mengelilingi Zhang Tai sebentar. Akhirnya, Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah mereka. Setelah mengetahui niat Zhang Tai, mereka langsung menembus awan dan terbang ke arah utara secepat sambaran petir menghadapi angin kencang dan salju. Melihat mereka pergi, Zhang Tai merasa sedikit sedih. Karena dia tidak tahu berapa banyak di antara 4 elang petir muda yang bisa bertahan hidup. Namun, itu adalah takdir mereka. Mereka harus menerima tantangan dari takdir mereka seperti bagaimana Zhang Tai datang ke sini untuk menerima tantangan dari takdirnya sendiri. Mereka tidak dapat menghindari hal itu, sebaliknya, mereka hanya bisa menghadapinya. Sampai 6 elang petir menghilang dalam pandangannya, Zhang Tai mengalihkan pandangannya ke kota Yuzhou di kejauhan. Dia kemudian melaju menuju kota Yuzhou. Zhang Tai datang ke sini hari ini setelah menerima pesan dari Istana Huaiyuan bahwa kepala klan memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan dengan para tetua klan Zhang lainnya kemarin. Karena Count Longwin pernah menjadi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, tidak peduli seberapa berpengaruh dan hebatnya Zhang Tai di Provinsi Yuzhou. Dia tidak boleh berpikir untuk meminta Zhang Taixuan mengundangnya ke kota cahaya emas. Tidak ada orang lain di Provinsi Yuzhou yang mempunyai hak seperti itu. Di wilayah militer timur laut, hanya Komandan Cheng yang memenuhi syarat untuk memanggil gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai tidak tahu mengapa Zhang Taixuan memanggilnya, namun, dia tahu ini pasti peristiwa besar. 2 hari yang lalu, semua prosedur pembelian tanah sudah ditangani. Melalui perjalanan ini, ia dapat membawa kembali dokumen-dokumen kepemilikan tanah, atlas dan sertifikat hak milik serta akta hak atas tanah. Sejak saat itu, keluarga Zhang Tai akan masuk dalam daftar tuan tanah utama di Provinsi Yuzhou. Luas tanah keluarga Zhang Tai akan mencapai 200.000 mil persegi, yang setara dengan 1/4 luas wilayah prefektur Yanghe. Lahan baru tersebut juga dimasukkan ke dalam wilayah administratif prefektur Yanghe. Setelah kota itu dibangun, Zhang Tai dan Zhang yang berencana menjadikan ayah mereka sebagai wali kota kota Jinwu. Kastil Besi Hitam bab 853 alasan. Ketika berada di prefektur Huaiyuan, ayah Zhang Tai mengelola sebuah perusahaan kapal udara berukuran sedang sebagai usaha barunya. Namun, setelah pindah ke negara Taixia, perusahaan kapal udara miliknya menjadi sangat tidak menguntungkan karena keterampilan manufakturnya sangat tertinggal dibandingkan di negara Taixia. Tidak hanya itu, kapal udara yang diproduksi oleh basis produksi dan pabrik kapal udara skala besar di prefektur spiritual Maple dan prefektur Chaoyang bahkan jauh lebih murah daripada yang diproduksi oleh perusahaan Zhang Ping karena pengaruh skala.
Karena mereka tidak dapat menandingi pesaing mereka dalam hal kualitas dan harga, tentu saja produk mereka tidak memiliki pasar di negara Taixia. Oleh karena itu, perusahaan kapal udara Zhangping hanya bisa berakhir. Sebenarnya, di seluruh prefektur Yanghe, hanya pabrik pembuatan kapal udara Huaiyuan yang berafiliasi dengan Istana Huaiyuan yang sedikit bersaing dalam bidang ini di Provinsi Yuzhou baik dalam skala maupun keterampilan. Semua perusahaan manufaktur kapal udara kecil dan menengah lainnya tidak dapat menandingi perusahaan manufaktur kapal udara lokal di negara Taixia. Oleh karena itu, perusahaan asing ini hanya dapat digabungkan dengan pabrik pembuatan kapal udara Huaiyuan, bekerja sama satu sama lain untuk menjadi pemasok hilir pabrik pembuatan kapal udara Huaiyuan. Atau berakhir, setelah berpindah dari anak benua Wei ke Taixia, Istana Huaiyuan juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan terpadu dari semua aspek di negara Taixia. Di satu sisi, industri tertentu di Istana Huaiyuan mengalami kelebihan kapasitas dan surplus tenaga kerja. Di sisi lain, produk-produk Istana Huaiyuan kurang memiliki daya saing inti di negara Taixia. Tidak hanya industri manufaktur pesawat udara, bahkan seluruh industri manufaktur yang melibatkan Istana Huaiyuan pun mengalami penderitaan yang begitu parah. Metode yang digunakan Istana Huaiyuan untuk menghilangkan rasa sakit adalah dengan membangun sebuah kota. Mereka bermaksud untuk merangsang permintaan domestik yang besar dengan membangun kota sehingga secara bertahap memajukan dan mengintegrasikan kekuatan industri manufaktur secara keseluruhan di Prefektur Yanghe. Sebagai seorang tetua klan dan orang yang menyarankan untuk membangun kota pribadi untuk keluarganya, Zhang Tai dapat memperhatikan urusan rumah tangga yang dihadapi Istana Huaiyuan dari sudut pandang yang lebih tinggi. Dengan membeli tanah dan membangun kota, saya bermaksud memenuhi kebutuhan keluarga saya dan memberikan bantuan kepada klan saya di saat kritis. Mengingat tata letak prefektur Yanghe saat ini, jika terdapat satu kota lagi, maka akan terjadi pembangunan menyeluruh. Selain itu, ayah saya yang kehilangan pekerjaan dan tinggal di rumah dapat menjabat sebagai wali kota di kota baru ini, yang dapat meningkatkan penghidupannya. Ibuku bisa menjalani kehidupan sebagai istri mayor. Itu akan lebih baik. Alasan mengapa keluarga paman tertua Zhang Tai semakin dekat dengan keluarga Zhang Tai adalah karena galangan kapal Milkway menghadapi pertanyaan yang sama dengan industri manufaktur pesawat udara Istana Huaiyuan. Galangan kapal Milkway harus mewujudkan promosi dan integrasi sumber daya agar dapat bertahan dan berkembang lebih lanjut mengingat situasi internal yang dihadapi klan Zhang Tai dan lingkungan makro yang dihadapi seluruh industri pembuatan kapal di seluruh negara Taixia. Galangan kapal Milkway dan keluarga paman tertua Zhang Tai tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Galangan kapal Milkway tidak akan memiliki masa depan cerah tanpa perlindungan dan dukungan Zhang Tai. Sebuah klan harus memiliki sumber kehidupan ekonomi yang kuat. Namun, karena Istana Huaiyuan baru saja menetap di negara Taixia, dua bisnis kompetitif Istana Huaiyuan di Provinsi Yuzhou dan negara Taixia hanyalah senjata rune, manufaktur peralatan, dan obat-obatan serbaguna dari klan Zhang. Pembuatan senjata dan peralatan rune adalah kartu truf Istana Huaiyuan. Senjata rune dan berbagai jenis perlengkapan selalu sangat dibutuhkan baik di anak benua Wei maupun negara Taixia. Mereka selalu berbelanja barang terburu-buru dengan harga pasar yang pantas, berapapun jumlahnya. Permasalahan yang dihadapi Istana Huaiyuan adalah senjata dan perlengkapan rune yang diproduksi Istana Huaiyuan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Proses pembuatan utama senjata rune adalah buatan, tepatnya, itu dibuat oleh pengrajin peralatan rune. Pengrajin peralatan rune adalah profesi kelas atas di zaman ini dan merupakan sumber daya paling berharga di Istana Huaiyuan. Jumlah pengrajin peralatan rune yang dibudidayakan dan melayani Istana Huaiyuan tumbuh dengan kecepatan terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan arus industri. Kalau begitu, karena pasar obat-obatan serbaguna secara bertahap dibuka di negara Taixia, maka keluarga Zhang Tai juga akan menjadi semakin penting di Istana Huaiyuan meskipun tanpa bantuan Zhang Tai. Seperti gunung emas yang tidak dapat habis, obat-obatan serbaguna akan semakin berharga di Istana Huaiyuan. Meskipun orang luar tidak mengetahui bahwa obat serbaguna itu ditemukan oleh Zhang Tai dan produksinya sepenuhnya berada dalam kendali Zhang Tai, manajemen Istana Huaiyuan mengetahuinya dengan jelas. Selama 2 bulan lagi ketika Zhang Tai tinggal di kota cahaya emas, Penatua Muan yang telah menjadi gubernur prefektur di prefektur Yanghe telah mengunjungi Zhang Tai 2 kali untuk membicarakan tentang kota Jinwu dan obat-obatan serbaguna. Istana Huaiyuan berharap Zhang Tai memperluas produksi obat serbaguna tersebut. Setengah dari 2 juta obat serbaguna yang diproduksi oleh grup bisnis Jinwu terjual habis melalui saluran grup bisnis Longwin sesuai dengan perjanjian. Jika Zhang Tai dapat memperluas skala produksi obat-obatan serbaguna, maka kelompok bisnis dan jaringan komersial yang berafiliasi dengan Istana Huaiyuan akan menjadi penerima manfaat. Di anak benua Wei, kelompok bisnis angin panjang Istana Huaiyuan terkenal. Setelah pindah ke negara Taixia, grup bisnis Longwin mengalami kemunduran menjadi rata-rata.
Jika mereka ingin memperluas bisnis klan dan jaringan komersial, Longwin Business Group sangat membutuhkan produk Ko yang unik, yang berada dalam kendali Zhang Tai. Karena Zhang Tai secara langsung mengendalikan skala produksi tahunan obat-obatan serbaguna, Istana Huaiyuan hanya dapat mengirimkan satu tetua untuk memompa Zhang Tai. Zhang Tai tidak menjawab permintaan Tetua Muun dengan jelas, karena Tetua Muun tidak bisa menangani terlalu banyak urusan di Istana Huaiyuan. Selain itu, dalam sebuah klan, urusan yang melibatkan kepentingan puluhan juta koin emas harus diklarifikasi. Bahkan dua bersaudara pun akan mencatat dengan cermat di beberapa keluarga, belum lagi Istana Huaiyuan yang merupakan klan yang sangat kompleks dan besar. Kali ini, Zhang Tai memperkirakan bahwa Zhang Taixuan akan bernegosiasi dengannya mengenai hal ini di kota Yuzhou. Zhang Taixuan sangat sibuk sejak awal Oktober. Ketika berada di kota cahaya emas, saya diberitahu bahwa Zhang Taixuan tidak keluar dari kompleks macan putih selama 3 bulan dan bekerja sekitar 20 jam sehari. Oleh karena itu, masuk akal jika Zhang Taixuan ingin bernegosiasi dengan saya mengenai penyediaan obat-obatan serbaguna setelah menangani urusan besar di kompleks macan putih, melalui upaya Zhang Taixuan selama 3. Seluruh provinsi Yuzhou telah memasuki jalur normal, organ-organ pemerintahan di berbagai tingkat secara bertahap berjalan normal. Menjadikan provinsi Yuzhou seperti sebuah provinsi di negara Taixia. Kalau yang baru terbentuk adalah provinsi-provinsi bawah lainnya, setidaknya butuh waktu 1 tahun untuk bisa masuk jalur normal. Provinsi baru yang lebih rendah memerlukan waktu setidaknya setengah tahun untuk dilengkapi dengan semua petugas, belum lagi semua urusan memasuki jalur normal. Namun, Zhang Taixuan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk membuat semua ini. Hasilnya, semua orang mengagumi kemampuannya yang sangat efisien. Bahkan Komandan Cheng terkejut dengan pencapaiannya yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Yuzhou telah menjadi provinsi yang lebih rendah di negara Taixia saat ini. Menghadap kota dari langit, kota Yuzhou yang megah tidak terlihat berbeda dibandingkan 3 bulan lalu. Namun, meskipun ketebalan salju di luar kota mencapai beberapa kaki, tidak ada salju di tembok kota-kota Yuzhou. Mengingat hal ini, Zhang Tai tahu bahwa Istana Huaiyuan telah sepenuhnya menguasai kota ini selama 3 bulan terakhir. Tanpa kemampuan memerintah yang kuat atas penjaga kota-kota Yuzhou, tembok kota ini tidak akan pernah sebersih ini saat fajar. Zhang Tai mendarat di alam liar di luar kota Yuzhou dengan butiran salju tebal. Setelah itu, dia berjalan menuju kota Yuzhou dengan santai. Kecuali pada masa perang atau karena urusan publik, secara umum, kota-kota kelas A di negara Taixia melarang para ksatria untuk terbang ke dalam tanpa izin. Jika tidak, selama mereka terbang melewati tembok kota, mereka mungkin akan diserang oleh penjaga kota. Agar tidak membuat masalah atau bercanda, Zhang Tai baru saja mendarat di luar kota dan melangkah ke dalam kota. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi kota Yuzhou. Dia merasa sangat istimewa. Ketika dia datang ke kota Yuzhou untuk pertama kalinya, Zhang Tai bahkan tidak berkeliling kota. Dia membawa anggota keluarganya ke rumah Huaiyuan. Setelah itu, anggota keluarganya meninggalkan kota Yuzhou. Ia kemudian memasuki kompleks macan putih untuk mengikuti kompetisi. Kemudian, dia mabuk karena sebotol minuman keras sumsum naga yang diberikan oleh Komandan Cheng. Ketika dia bangun, dia menjabat sebagai dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou. Setelah mengetahui tanggung jawabnya, dia meninggalkan kota Yuzhou. Oleh karena itu, dia hampir tidak memiliki kesan apapun tentang kota yang luasnya lebih dari 1000 mil persegi ini. Ketika Zhang Tai tiba di gerbang kota timur kota Yuzhou sekitar jam 6 pagi. Dia menemukan bahwa kota itu ramai karena lebih dari 10 truk memasuki gerbang kota pada saat yang bersamaan. Setiap tembok kota-kota Yuzhou memiliki beberapa gerbang kota, yang mengemban tanggung jawab berbeda. Melalui gerbang kota yang berbeda, mereka memisahkan arus manusia dari arus kendaraan. Gerbang kota tempat Zhang Tai berdiri sebagian besar digunakan untuk kendaraan yang mengangkut material, termasuk biji-bijian, daging, dan sayuran yang diproduksi di pertanian di luar kota. Kastil Besi Hitam Bab 854 Pencurian. Paman Men, apakah daging kambingmu sudah terjual habis? Cepat sekali! Seorang pemuda yang sedang menunggu untuk memasuki kota dengan truk uap berukuran sedang menurunkan kaca jendela dan berteriak ke arah seorang lelaki tua yang mengenakan mantel kulit kambing dan topi kulit kambing di atas gerobak sapi. Sepertinya mereka sudah akrab satu sama lain. Mereka berdua mungkin tinggal di desa-desa pertanian terdekat dan kota-kota yang berada di bawah kota Yuzhou. Tahun baru akan segera tiba. Saya telah menjualnya kepada pelanggan lama saya dengan harga diskon. Saat mereka memasuki pasar, mereka telah dibawa pergi. Lelaki tua itu menurunkan topinya sebelum menghembuskan napas dingin. Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana kakak laki-lakimu? Kakak laki-lakiku kuat. Dia biasa berlatih keterampilan bertarung. Tadi malam, pamanku kembali dan mengatakan bahwa beberapa pemanah dicari di stasiun pemanah baru di kota dengan kompensasi lebih dari 10 koin emas setahun.
Dia mungkin aku akan dipromosikan menjadi polisi desa di masa depan jika dia memiliki kinerja yang baik di sana. Oleh karena itu, kakak laki-lakiku sudah pergi ke sana sebelum fajar. Jika dia mendapat keberuntungan, dia mungkin akan menjadi pegawai negeri sejak saat itu. Seperti mentega ular dan kubis diperintahkan oleh Stuart Liu dari Dainty Building, kakak laki-lakiku tidak perlu membantuku. Saat aku mengirimnya ke sana, teman-teman dari Dainty Building akan membantuku menurunkannya. Jawab pemuda itu sambil memajukan mobilnya sedikit ke depan ketika dia melihat satu kendaraan lagi di depannya memasuki kota. Ah, bocah nakal, kamu terlihat rajin. Aku akan memperkenalkan gadis cantik dan cakap kepadamu tahun depan. Lelaki tua itu menggoda. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, cepatlah. Jika kamu terlambat, pramugari Liu tidak akan menunjukkan penampilan yang bagus. Terima kasih, Paman Men. Paman Men, berhati-hatilah dalam perjalanan pulang. Aku akan mengajakmu minum saat aku kembali. Pria muda itu memperlihatkan ekspresi ceria saat dia mengulurkan tangannya keluar jendela dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Setelah itu, dia pergi ke kota. Lelaki tua di gerobak sapi itu mengeluarkan panci logam kecil dari dalam mantelnya dan meminum sedikit minuman. Tak lama setelah itu, dia mengusir gerobak sapi itu keluar kota. Ketika pemuda itu memasuki gerbang kota, Zhang Tai juga sedang melewati jalur pejalan kaki di samping kendaraan. Zhang Tai mengenakan kasmir bulu dengan tudung. Setelah memakai tudung, dia hampir menutupi separuh wajahnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengidentifikasi Zhang Tai sama sekali. Para prajurit di luar gerbang kota hanya memeriksa apakah kendaraan tersebut membawa barang selundupan atau tidak. Namun sebagian besar truk yang masuk ke kota membawa sayur-sayuran dan daging, yang dapat mengakses gerbang kota dengan sangat cepat. Karena ada 8 jalan masuk yang memasuki kota, maka tidak ramai di sana. Lebih dari 80% kendaraannya adalah truk uap dan traktor berukuran kecil dan sedang. Ada yang tertarik dengan binatang seperti yak bertanduk panjang dan rusa David yang tinggi dan kuat, bahkan kuda badak naga. Saat melihat kendaraan yang ditarik oleh kuda naga badak, para prajurit di luar gerbang kota meliriknya 2 kali lagi untuk memeriksa apakah itu kuda tentara. Kuda badak naga di peternakan kuda tentara selalu memiliki tanda di tubuhnya, yang tidak bisa digunakan oleh rakyat jelata. Kuda tentara itu tidak akan dijual kepada rakyat jelata. Namun, terdapat kuda jantan liar di alam liar Provinsi Yuzhou, yang biasanya ditangkap oleh masyarakat setempat. Sangat berbahaya menangkap kuda badak naga, bahkan seekor keledai muda. Jika ada yang menangkapnya, dia pasti bisa memamerkan kemampuannya. Sebagian besar kuda badak naga liar akan dijual ke peternakan kuda tentara untuk dikawinkan. Hanya sedikit dari mereka yang dibesarkan oleh penakluknya, yang biasanya merupakan pionir, pemburu profesional, dan ahli rizotomi paruh waktu di alam liar. Jika diperlukan, orang-orang ini akan menggambar peta di alam liar, survei topografi di gurun atau berburu sesuatu di alam liar dan menjualnya. Namun, mereka suka melayani klan besar dan orang kaya dengan berburu beberapa hewan atau hewan peliharaan eksotik di alam liar atas permintaan mereka. Apoteker juga merupakan pelanggan mereka. Apoteker akan selalu mempercayakan mereka untuk mencari beberapa hewan dan tumbuhan untuk memurnikan beberapa pil atau obat khusus. Orang-orang ini bahkan akan dipekerjakan untuk mengusir satwa liar berbahaya dari wilayah di mana sebuah kota akan dibangun. Karena Zhang Tai mengetahui bahwa orang-orang ini aktif di alam liar di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai menyuruh para elang petirnya untuk menerima baptisan mereka di Provinsi Liaozhou. Perlihatkan wajah Anda kepada saya. Seorang tentara menghentikan Zhang Tai dan memerintahkannya dengan tatapan serius. Zhang Tai kemudian melepas tudung kepalanya dan menunjukkan wajahnya. Zhang Tai berpikir bahwa dia akan dikenali. Namun, setelah melihat ke arah Zhang Tai sebentar, prajurit itu langsung melambaikan tangannya dan membiarkannya masuk. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri sebelum mengenakan tudung kepalanya sekali lagi. Sampai Zhang Tai memasuki gerbang kota selama setengah menit. Barulah prajurit yang memeriksanya tadi tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres ketika dia menggaruk kepalanya dan bergumam, "Ih, pemuda itu tampak familiar, tapi aku tidak mengenalnya. Apa persetan?" Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika Zhang Tai mengejutkan seluruh kota Yuzhou, banyak orang melihatnya dalam fata morgana. Namun karena sudut pandang yang berbeda, mereka hanya dapat melihat apa yang terjadi di domain kerucut dari atas ke bawah dalam jarak 45 derajat. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Oleh karena itu, prajurit ini hanya merasa wajah Zhang Tai tidak asing lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dekan pengadilan Provinsi Yuzhou yang dijuluki Singa Provinsi Yuzhou muncul di luar gerbang kota-kota Yuzhou dan langsung melangkah ke dalam kota. Tanpa rombongan, setelah memasuki gerbang kota ini sebentar, Zhang Tai melihat pasar perdagangan yang ramai. Sebagian besar sayuran dan daging yang dibawa ke kota dari luar dijual di sini. Meski hari baru saja tiba, namun sudah dipenuhi dengan suara tawar-menawar di pasar perdagangan,
meski mereka hanya menawar beberapa hao atau koin tembaga. Mendengar suara tawar-menawar yang riuh, Zhang Tai merasa lembut bukannya merasa kesal. Ketika dia berada di kota Black Hot, dia biasa membeli biji-bijian di pasar tersebut dengan menggunakan sepeda roda 3. Pada saat ini, seorang anak menabrak Zhang Tai dan segera menghilang di tengah kerumunan. Sambil tersenyum, Zhang Tai baru saja melihatnya menghilang ke dalam kerumunan. Seorang pencuri berani mencuri uang dari dekan pengadilan provinsi Yuzhou, sungguh lucu. Tentu saja, yang lebih lucu adalah ketika pencuri itu meraba-raba tubuhnya. Zhang Tai tiba-tiba mengeluarkan dompet berisi lebih dari 10 koin emas dari Castle of Black Iron. Tepatnya, Zhang Tai menyodorkan dompet itu ke tangan si pencuri. Pencuri itu benar-benar mengira dia berhasil. Setelah mencubit dompetnya, dia langsung kabur dan segera menghilang ke tengah kerumunan. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhang Tai lah yang memasukkan dompet itu ke tangannya, dia juga tidak tahu bahwa tubuhnya, dompet itu. Dan setiap koin emas di dompet itu telah dipasangi tentakel pelacak oleh Zhang Tai dalam sepersekian detik. Zhang Tai hanya merasa lucu melakukan hal ini. Tentu saja, karena dia tidak berkunjung ke kota Yuzhou selama lebih dari 2 bulan, dia ingin memeriksa efisiensi pemecahan kasus pidana kuil pengadilan di wilayahnya. Ngomong-ngomong, menjelang tahun baru, dia ingin memberikan bantuan kepada keamanan di kota Yuzhou. Karena pencuri itu masih muda, belum terlambat untuk menyelamatkannya dan mengirimnya ke jalan yang benar. Zhang Tai tidak terlalu memikirkan hal ini. Kastil Besi Hitam bab 855, Lahan Pertanian Jia. Kota Yuzhou mencakup wilayah seluas 1000 mil persegi, hampir setengahnya merupakan lahan pertanian dengan hasil tinggi. Selain itu, terdapat sumber daya air yang melimpah di kota. Di bawah perlindungan tembok kota yang tinggi, lahan pertanian dilarang dikembangkan untuk penggunaan komersial. Mungkin hanya orang Hua yang mampu membangun kota seperti itu. Baru saja menyalakan sisik naga baru di piring kristal kesatrianya, Zhang Tai sedang berkeliaran di kota dan menikmati pemandangan menakjubkan dari satu-satunya kota kelas A di provinsi Yuzhou. Setelah meninggalkan kawasan komersial yang ramai, Zhang Tai memasuki lingkungan lahan pertanian tersebut. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan dengan ciri khas Hua dan berbagai tempat aneh, lahan pertanian di kota itu paling menarik perhatian Zhang Tai. Di negara Taixia, lahan pertanian di kota kelas A secara khusus disebut lahan pertanian Jia. Menurut hukum negara Taixia, mereka yang berani melanggar atau menghancurkan lahan pertanian di negara Taixia akan dihukum mati kelaparan di penjara kuil pengadilan sama brutalnya dengan para petugas korup yang dihukum menelan emas setelah dilaporkan. Lahan pertanian Jia adalah simbol penting kota kelas A. Dapat dikatakan bahwa orang Hua menggunakan lahan pertanian Jia untuk menanggapi perang suci. Dalam perang suci, lahan pertanian Jia yang terbagi menjadi beberapa bagian di kota Yuzhou dapat mewujudkan swasembada bagi 3 juta penduduknya ketika kota ini dikelilingi oleh setan dan terus-menerus melawan setan. Sampai akhir, sebenarnya, setiap kota kelas A di negara Taixia bisa menjadi benteng mandiri dalam dilema. Meski merupakan pertempuran terberat, selama kota ini tidak berhasil ditembus, jutaan orang yang selamat di dalam kota akan mampu mempertahankan garis keturunan orang Hua. Selain mengandung arti pertama, kata Jia juga berarti baju besi dan helm. Ketika keluarga Zhang Tai ingin membangun kota Jinwu, Zhang Tai secara bertahap belajar lebih banyak tentang perencanaan kota. Selain lahan pertanian Jia, kota Yuzhou memiliki 6 gudang material strategis yang terkubur di bawah tanah dan dibangun bersama dengan kota ini sebagai alokasi dasar kota kelas A. Di antara gudang material strategis tersebut, gudang pertama menyimpan 30 juta ton batu bara standar, gudang kedua menyimpan 3 juta ton berbagai logam yang didominasi baja dan besi. Gudang ketiga menyimpan 10.000 set peralatan dan peralatan mesin, gudang keempat menyimpan benih tanaman dan garam meja, gudang kelima menyimpan persenjataan dan senjata. Gudang keenam menyimpan bahan-bahan strategis penting atau utama lainnya. Keenam gudang ini disebut 6 gudang kota kelas A. Setiap kota kelas A harus memastikan keamanan dan kecukupan material strategis di 6 gudang. Ketika sebuah kota dikepung oleh setan, kota tersebut akan memasuki keadaan darurat. Gudang material strategis ini akan segera diaktifkan. Dengan bantuan lahan pertanian Jia di kota, kota ini akan menjadi benteng kokoh di masa perang. Tanpa pelajaran sejarah yang sangat menyedihkan sebelum bencana, masyarakat Hua tidak akan memberikan persyaratan yang begitu ketat terhadap kota kelas A mereka. Setelah mengalami bencana terus-menerus sebelum bencana, masyarakat Hua benar-benar memahami sumber daya apa yang paling penting yang dapat digunakan oleh masyarakat Hua untuk bertahan hidup. Jika suatu negara ingin bertahan hidup, negara tersebut harus bergantung pada lahan pertaniannya dan bukan pada properti aslinya yang terbuat dari beton bertulang baja. Sumber daya mineral asli jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan uang kertas berwarna. Dengan benih tanaman di tangan, mereka akan merasa jauh lebih aman. Lahan pertanian, sumber daya, dan benih tanaman merupakan 3 elemen dasar yang membuat suatu negara dapat bertahan hidup dengan mengorbankan darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya.
jika suatu negara kekurangan salah satu dari ketiga elemen tersebut, maka negara tersebut pasti akan hancur lebur dalam perjalanan sejarah yang panjang. Mungkin beberapa negara kecil masih bisa bertahan jika mereka kekurangan satu atau dua dari tiga elemen dasar tersebut. Sekalipun mereka kekurangan lahan pertanian atau benih tanaman, mereka juga bisa diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan pihak lain. Namun, itu tidak cocok untuk orang Hua. Karena orang Hua terlalu kuat sebagai pilar manusia, juga merupakan musuh keras setan. Jika masyarakat Hua tidak memiliki salah satu dari tiga elemen dasar tersebut, seluruh umat manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Orang Hua hampir hancur menjadi debu sebelum bencana. Oleh karena itu, setelah bencana, ketika kota Hua kelas A pertama muncul, mereka memprioritaskan perlindungan 4 elemen, yaitu populasi Hua, lahan pertanian, sumber daya, dan benih korps. Tidak peduli betapa mengerikannya perang tersebut, selama masih ada kota kelas A yang tersisa di negeri ini, orang Hua akan terus bertahan. Ketika benua atau sub-benua lain melindungi orang-orang kaya dengan tembok kota yang tinggi, kota-kota terbesar masyarakat Hua melindungi elemen paling dasar. Juga harapan kebangkitan bangsa dengan tembok kota yang tinggi. Ini mungkin alasan mengapa orang Hua adalah negara yang paling kuat dan menakjubkan. Baru pada saat inilah Zhang Tai merasakan sesuatu yang akrab dengan kota ini ketika dia melihat saluran air yang rapi di lahan pertanian Jia di kota Yuzhou. Orang-orang kaya tidak akan mengolah tanah mereka sendiri, namun, lahan pertanian Jia tidak bisa dibiarkan begitu saja, oleh karena itu. Hanya petani biasa yang memilih untuk mengolah lahan pertanian di kota. Oleh karena itu, jika kota dikepung, banyak petani yang akan bertahan hidup karena kepemilikan mereka atas lahan pertanian Jia. Biasanya, setelah sampah diselokan dan sampah rumah tangga difermentasi dan dijemur secara terkonsentrasi, akan menjadi pupuk bagi lahan pertanian Jia. Dengan cara ini, sumber daya perkotaan didaur ulang secara bertahap. Karena kompetisi untuk gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou baru saja berakhir sebulan yang lalu, sebagian besar lahan pertanian Jia di kota Yuzhou belum terjual. Semua lahan pertanian Jia di kota Yuzhou adalah lahan pertanian dengan hasil tinggi. Selain itu, teknik irigasi di lahan pertanian Jia telah dibangun. Harga tanah pertanian tersebut sama dengan harga di luar tembok kota. Selain itu, lokasinya berada di tembok kota, yang berarti biji-bijian yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut dapat dijual langsung di kota. Mengingat begitu banyak manfaatnya, hal ini seharusnya sangat dibutuhkan. Namun, barang-barang tersebut belum terjual habis selama 3 bulan terakhir. Karena negara Taixia menerapkan persyaratan yang sangat ketat terhadap kualifikasi pembeli. Sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, meskipun Zhang Tai bisa membeli ratusan ribu mil persegi di perbatasan prefektur Yanghe, dia tidak memenuhi syarat untuk membeli lahan pertanian Jia di kota Yuzhou. Menurut hukum negara Taixia, pembeli lahan pertanian Jia haruslah petani yang telah mengolah lahan selama lebih dari 10 tahun dengan keterampilan bertani yang cerdas. Selain itu, mereka harus memiliki sertifikat kualifikasi awal sebagai bangsawan petani. Setiap petani awal dapat membeli lahan pertanian Jia seluas 10.000 meter persegi. Petani dengan sertifikat kualifikasi petani menengah dapat membeli lahan pertanian Jia seluas 20.000 meter persegi. Petani dengan sertifikat kualifikasi bangsawan petani senior dapat membeli lahan pertanian Jia seluas 30.000 meter persegi. Ahli pertanian yang satu tingkat lebih tinggi dari petani senior dapat membeli lahan pertanian Jia seluas 150.000 meter persegi. Di Taixia, jika petani bisa mengolah lahan dengan baik, mereka bisa mempromosikannya menjadi bangsawan petani. Setelah membeli lahan pertanian Jia, para petani akan menjadi warga kota dan menikmati banyak keuntungan. Setelah dipromosikan menjadi setengah tuan tanah, mereka akan memperoleh peningkatan tajam dalam kehormatan, status sosial, dan kekayaan. Di masa perang, petani yang memiliki lahan pertanian Jia bisa menjadi petani sejati selama tembok kota tidak ditembus. Bagi sebagian besar petani biasa di negara Taixia, mereka dapat memperoleh status sosial yang lebih tinggi dengan memiliki lahan pertanian Jia. Meski turun salju, beberapa tempat di dekat lahan pertanian Jia masih cukup ramai. Banyak pembeli berkumpul di sana dari seluruh prefektur lain di Provinsi Yuzhou. Mereka memeriksa topografi dan kesuburan lahan pertanian sebelum membelinya. Zhang Tai juga mengerumuni dan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang hal itu. Setelah ikut bersenang-senang, Zhang Tai tiba-tiba teringat pada cacing tanah nomor 1 miliknya. Saya ingin tahu berapa banyak biji-bijian yang dapat ditingkatkan di seluruh negara Taixia jika saya menempatkan beberapa kek cacing tanah nomor 1 di setiap lahan pertanian Jia. Setelah Zhang Tai berjalan-jalan di sekitar kota Yuzhou dengan santai, waktu tersisa 10 menit dari jam 12 pagi. Zhang Tai datang ke kompleks macan putih tepat waktu dengan semangat tinggi. Menjelang tahun baru, bagian luar kompleks macan putih juga sedikit dihiasi dengan lampion merah yang melambangkan suasana meriah. Sesuai perjanjian, Zhang Taixuan dan Zhang Tai akan bertemu saat makan siang. Rasanya ramah sekaligus penting untuk membicarakannya saat makan siang.
Sejujurnya, Zhang Tai benar-benar merasa sedikit lapar setelah berkeliling kota sepanjang pagi. Kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk diundang oleh gubernur provinsi di seluruh provinsi Yuzhou. Ketika dia mengira ayah mertuanya akan mengundangnya makan siang, Zhang Tai merasa sangat aneh. Setelah melepas tudung kepalanya, Zhang Tai dikenali oleh beberapa pejuang dari istana Huaiyuan yang berdiri di luar kompleks Macan Putih. Oleh karena itu, ia diundang ke rumah gubernur provinsi dengan hormat. Setelah lebih dari 2 bulan, Count Longwin tampak lebih bermartabat sebagai gubernur provinsi negara Taixia. Di tempat yang tenang di rumah gubernur provinsi yang penuh dengan bunga plum, Zhang Tai dan Zhang Taixuan sedang membicarakan urusan di provinsi Yuzhou sambil minum dan menikmati pemandangan yang indah. Bagaimana perasaanmu tentang posisi istana Huaiyuan di provinsi Yuzhou sekarang? Setelah saling bersulang selama 3 putaran, Zhang Taixuan meletakkan gelasnya dan tiba-tiba memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan serius. Zhang Tai bergumam dalam hati, ini dia. Setelah berkeliling di kota Yuzhou, saya mengetahui bahwa istana Huaiyuan berkembang semakin pesat di Yuzhou hari demi hari. Zhang Tai menjawab dengan santai. Namun, Zhang Taixuan tiba-tiba menghela nafas. Meskipun istana Huaiyuan terlihat megah di provinsi Yuzhou, sebenarnya istana ini berjalan seolah-olah di atas es tipis. Istana ini mungkin dipertaruhkan kapan saja. Setelah mendengar jawaban ini, Zhang Tai langsung terkejut. Kastil besi hitam bab 856, menginjak seolah-olah di atas es tipis. Meskipun istana Huaiyuan tampak megah di provinsi Yuzhou, sebenarnya istana ini berjalan seolah-olah di atas es tipis. Itu mungkin dipertaruhkan kapan saja. Ketika Zhang Tai mendengar kata-kata ini dari Zhang Taixuan, gubernur provinsi Yuzhou, dia hampir ingin menyentuh dahi Count Longwin untuk memeriksa apakah dia demam atau tidak. Apakah kamu bercanda? Istana Huaiyuan berkembang cukup baik sekarang. Bagaimana Zhang Taixuan bisa begitu pasif? Tampaknya Zhang Taixuan mengetahui apa yang dipikirkan Zhang Tai. Dia kemudian memanggil petugas untuk membawa dokumen ke sini. Setelah petugas itu pergi, sebuah dokumen muncul di depan Zhang Tai. Count Longwin kemudian mengisyaratkan Zhang Tai untuk membacanya dengan melirik Zhang Tai. Karena penasaran, Zhang Tai mengambil dokumen itu. Ini adalah dokumen yang dikirim Komandan Cheng ke Bukit Xuanyuan. Komandan Cheng menyalinnya di sini. Anda dapat melihat isinya. Karena penasaran, Zhang Tai membukanya. Hanya setelah membaca beberapa baris, dia terkejut. Bagian atas dokumen itu adalah tahta kekaisaran yang dimaksudkan, bagian bawahnya adalah balasan dan kecaman dari daerah militer timur laut. Zhang Tai tidak pernah bisa membayangkan bahwa ia akan menjadi tokoh utama dalam peringatan tahta. Su Qianling, pejabat yang bertanggung jawab atas disiplin pejabat publik memaksudkan Zhang Musen, Dekan Pengadilan Provinsi Yuzhou karena melalaikan tugas saat melihat judul peringatan tahta. Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah menenangkan diri, Zhang Tai membaca isinya dengan cermat sambil semakin marah. Isinya berisi 2 peristiwa. Pertama, Zhang Tai jarang menangani urusan publik di kuil pengadilan setelah menjabat selama lebih dari 2 bulan. Dia bahkan tidak tahu apakah pintu gerbang candi istana menghadap ke selatan atau utara. Para pejabat di kuil pengadilan itu bahkan tidak mengetahui sama sekali penampilan dekan pengadilan provinsi yang baru di provinsi Yuzhou. Kedua, Zhang Tai bebas bergaul dengan istri dan selirnya yang cantik, bepergian dengan santai, minum-minum dan bersenang-senang bersama mereka setiap hari di kota cahaya emas. Selain itu, dia bahkan membeli tanah dan menyimpan kekayaan serta barang secara berlebihan di provinsi Yuzhou. Ekspresi dalam peringatan itu sangat halus. Setelah menghapus alasan-alasan relevan lainnya dan menghubungkan kedua urusan tersebut satu sama lain, pemakzulan justru menggambarkan gambaran orang kaya baru yang pelin-pelan, kasar, bersemangat, serakah, dan malas. Siapapun yang melihat orang ini mungkin akan meludah ke arahnya. Tak lama setelah itu, ia mulai mengkritik Zhang Tai dengan kejam. Jika saat ini sedang damai, akan sangat baik jika melihat dekan pengadilan provinsi sedang bersantai. Namun, ini adalah masa perang. Mengingat situasi di luar negara Taixia, negara kita yang luas ini terus-menerus diganggu oleh para iblis. Api perang hampir terlihat. Di mana-mana, ratusan juta perwira dan tentara yang ditugaskan dengan penuh semangat menunggu perintah untuk berperang atau bertarung secara paksa dengan setan di medan perang. Mengingat situasi di dalam negeri, gereja mencapai surga membuat masalah di mana-mana. Kekuatan licik dan jahat melonjak, menyengsarakan rakyat jelata dengan sangat. Namun, dalam masa kacau seperti ini, dekan pengadilan provinsi Yuzhou hanya dimanjakan dengan keindahan, minuman, kekayaan, dan barang. Sungguh malang bagi rakyat jelata. Saya, Su Qianling sekarang mengusulkan untuk memakzulkan Zhang Musen, dekan pengadilan provinsi Yuzhou demi rakyat jelata di provinsi Yuzhou. Tolong hukum dia dengan kejahatan melalaikan tugas. Jika nama Yuzhou dan Zhang Tai diubah dalam peringatan itu, Zhang Tai pasti akan memukul meja dan bangkit berdiri.
Selain itu, dia akan bersumpah kepada dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou karena menahan pekerjaannya tanpa melakukan satupun pekerjaannya. Mengingat peringatan tersebut, rakyat jelata di provinsi tersebut di bawah pemerintahan dekan pengadilan provinsi tersebut pasti menjalani kehidupan yang menyedihkan. Namun, ketika karakter utama itu menjadi Zhang Tai menjadi sangat marah ketika dadanya naik dan turun. Setelah menenangkan diri secara bertahap, sebuah pertanyaan muncul di benak Zhang Tai, siapa bajingan Su Qianling itu? Saya baru saja berkunjung ke negara Taixia selama beberapa bulan tetapi saya tidak mengenalnya sama sekali. Untuk apa orang ini menggigitku? Saya tidak menyinggung siapapun yang bermarga Su, apalagi Su Qianling. Lalu apa alasannya? Meskipun Zhang Tai merindukan Bukit Xuanyuan, sebelum dia bisa melihatnya, seseorang di Bukit Xuanyuan mulai menyerangnya. Peringatan ini dipersembahkan langsung kepada Da Xikong, salah satu dari 3 rektor tertinggi negara Taixia dari sensor pusat Bukit Xuanyuan. Setelah membacanya, Da Xikong tidak meninggalkan komentar, sebaliknya, ia langsung mengirimkannya ke wilayah militer Timur Laut untuk direspon lebih lanjut. Namun, jawaban dari daerah militer Timur Laut hanya satu kata, FRT. Jawaban yang sangat agresif. Saat melihat jawaban FRT, Zhang Tai langsung teringat akan wajah dingin dan hitam Komandan Cheng. Dia kemudian segera merasakan hangat di dalam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai melirik Zhang Taixuan. Dia tahu bahwa Zhang Taixuan pasti ingin mengatakan sesuatu. Tahukah kamu hukuman apa yang akan kamu hadapi di negara Taixia sebagai seorang ksatria dengan kejahatan melalaikan tugas? Zhang Taixuan bertanya dengan tatapan muram. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Karena hal itu tidak tertulis dalam hukum negara Taixia, Zhang Tai juga bertanya-tanya tentang hal itu. Jika seorang ksatria melakukan kejahatan karena melalaikan tugas di negara Taixia, dia akan dipenggal kepalanya di ketentaraan. Atau dicopot dari jabatannya dan dikirim ke jurang alam elemen tanah untuk melawan iblis selama 6 dekade. Namun, di jurang alam elemen tanah, seorang ksatria biasa hanya memiliki kurang dari 20% kemungkinan untuk bertahan dalam pertempuran melawan iblis selama 6 dekade. Sebagai gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, saya juga akan memikul tanggung jawab bersama karena Anda akta. Saya tidak akan menjanjikan Anda jabatan yang lebih tinggi dalam waktu 6 dekade. Selain itu, sejak saat itu, posisi penting dekan gubernur provinsi-provinsi Yuzhou akan diambil alih oleh orang lain selain klan Zhang. Setelah mendengar kata-kata Zhang Taixuan, Zhang Tai mengubah wajahnya. Peringatan yang luar biasa. Ibuku sangat mengkhawatirkanku ketika aku berada di atas tanah, jika dia tahu bahwa aku dihukum karena kejahatan melalaikan tugas dan dikirim ke jurang alam elemen tanah. Dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bahkan jika saya kembali ke bumi setelah 6 dekade, akan seperti apa anggota keluarga saya? Zhang Tai tidak berani membayangkan hal itu. Niat jahat di antara kalimat yang berapi-api itu benar-benar membuat Zhang Tai ketakutan. Pembantaian tak berdarah. Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa Zhang Taixuan menghela nafas karena istana Huaiyuan berjalan seolah-olah di atas es tipis. Siapa Su Qianling? Saya tidak memprovokasi dia, saya bahkan belum pernah melihat atau mendengar tentang dia sebelumnya. Mengapa dia menjebak saya? Zhang Tai bertanya sambil menatap langsung ke mata Zhang Taixuan dan menenangkan amarahnya. Setelah menghela nafas, Count Longwin mengangkat bahu, sensor 360 di sensor pusat Bukit Xuanyuan bertanggung jawab untuk mengawasi semua pejabat di wilayah negara Taixia. Mereka disebut sensor kekaisaran sepanjang waktu. Sebelum membaca peringatan ini, aku juga tidak mengenal Su Qianling. Benar-benar, Zhang Tai menjawab dengan ekspresi takjub. Count Longwin mengangguk, sebenarnya, Su Qianling bukanlah intinya karena dia hanya sebuah alat dan bagian di tangan orang lain. Namun, kamu melewatkan satu poin. Su Qianling tidak menargetkanmu, tapi klan Zhang dari Huaiyuan istana. Jika dia bisa mengalahkanmu, dia juga akan mengalahkan seluruh istana Huaiyuan. Karena kamu adalah tetua termuda dan paling penuh harapan di istana Huaiyuan. Mereka ingin mempermalukan istana Huaiyuan dan semakin mengguncang fondasi istana Huaiyuan dengan merobek luka di tubuh mereka. Mereka, siapa mereka? Apakah istana Huaiyuan mempunyai musuh di negara Taixia? Karena kita berada di dunia sekuler, kita masing-masing mempunyai musuh pribadi. Zhang Taixuan menghela nafas sambil memperhatikan Zhang Tai dengan serius. Sudahkah kamu mempertimbangkan mengapa nenek moyang kita Lord Huaiyuan meninggalkan negara Taixia dan meletakkan fondasi di anak benua Wei? Zhang Tai terkejut sekali lagi karena dia tidak membayangkan bahwa musuh istana Huaiyuan ditinggalkan oleh Lord Huaiyuan. Mereka adalah lawan Tuan Huaiyuan. Selain menjadi penentang Tuan Huaiyuan, mereka juga merupakan musuh klan Zhang di istana Huaiyuan. Karena mereka, Tuan Huaiyuan terbunuh di alam elemen tanah. Zhang Taixuan mengungkapkan rasa permusuhan, terlalu banyak orang di Taixia yang terlibat dalam peristiwa ini. Ini adalah rahasia klan Zhang dari istana Huaiyuan. Hanya para tetua dan beberapa tokoh lainnya yang mengetahuinya.
Saya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal itu setelah beberapa tahun. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak sabar untuk menjebak Anda sedemikian kejam setelah mengetahui bahwa Istana Huaiyuan memenangkan posisi gubernur Provinsi Yuzhou. Jika saya masih tidak memberitahu Anda tentang hal itu, Anda mungkin menderita kerugian besar. Setelah jeda, Zhang Taixuan memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan serius dan melanjutkan. Partai Goblinglah yang menjebakmu dan Istana Huaiyuan. Pesta melahap, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai mendengar nama yang aneh. Wan Huaiyuan menyinggung Partai Gobling di negara Taixia, yang ketuanya telah menjadi penguasa putra mahkota di Istana Timur Bukit Xuanyuan. Itu adalah posisi kelas 1, posisi paling bermartabat di bawah 3 kanselir teratas, yaitu Da Sima, Da Situ dan Da Sikong. Dia mungkin akan dipromosikan menjadi salah satu dari 3 kanselir teratas. Dia memiliki banyak murid, telinga, dan mata di Bukit Xuanyuan. Keluarganya memiliki ratusan kota di provinsi atas. Kekuatan klannya puluhan kali lebih besar daripada itu dari Istana Huaiyuan. Setelah mendengar itu, Zhang Tai merasa ingin mengumpat. Kastil Besi Hitam bab 857, Prasasti Moral Abadi yang Jauh. Karena partai tersebut berasal dari Provinsi Gobling, salah satu dari 36 provinsi teratas di negara Taixia, maka lambat laun partai tersebut disebut Partai Gobling oleh masyarakat. Pada tahun ke-687 kalender Besi Hitam, prasasti misterius yang digali dari Partai Gobling negara Taixi mengejutkan dunia. Tidak ada yang tahu apa itu prasasti itu. Itu tidak bisa dirusak sedikit pun dengan cara apapun, bahkan oleh ksatria berpangkat tinggi yang kuat. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan sensasi di negara Taixia. Banyak ksatria tingkat tinggi di seluruh negara Taixia berdatangan ke Provinsi Gobling dan ingin mencoba apakah prasasti misterius itu sekuat yang ada dalam legenda. Namun, meskipun mereka mencoba segala cara yang mungkin hanya untuk merusaknya sedikit saja. Tidak hanya ksatria tingkat tinggi pada umumnya, bahkan 7 sekte besar di negara Taixia dan Bukit Xuanyuan terkejut dan mengirimkan pembangkit tenaga listrik ke Provinsi Gobling. Prasasti misterius itu memang benar-benar di luar imajinasi orang. Tidak peduli berapa banyak cakra yang telah dibentuk oleh para ksatria, mereka tidak dapat merusak prasasti itu sedikit pun. Belakangan, melalui otentikasi beberapa ahli alkemis terkemuka di Taixia, mereka mencapai kesimpulan yang lebih mengejutkan. Substansi dari prasasti misterius itu melanggar semua hukum ionisasi zat di planet ini. Prasasti itu dapat menahan unsur, energi, dan zat apapun. Atom dan struktur berpori dari substansi prasasti itu selalu tetap. Dengan kata lain, waktu tidak ada dibandingkan dengan prasasti itu. Prasasti itu benar-benar abadi, kekal. Kata ini membuat semua orang gila, terutama orang Hua yang dulu memperlakukan dirinya sebagai makhluk abadi dan terus mengejar hukum alam sebagai target utamanya. Setelah prasasti misterius itu digali, hal itu menimbulkan badai di negara Taixia. Menurut pendapat semua orang Hua, menjadi abadi adalah cerminan kebebasan. Hanya mereka yang abadi yang bisa bebas dan menghasilkan benda abadi tersebut. Setelah prasasti misterius itu digali selama 3 bulan dan menimbulkan sensasi di negeri Taixia. Sebuah paragraf karakter Hua muncul di prasasti tak berhuruf tersebut, yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata berikut, dengan kebajikan sebagai intinya, moralitas sebagai tubuh. Ritual sebagai kegunaan dan kebenaran sebagai penggeraknya, hukum-hukum alam akan muncul pada benda-benda sambil memuat benda-benda. Hakikat hukum alam adalah nyata dan dapat diandalkan. Hukum alam tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata tetapi harus diikuti. Paragraf karakter pada prasasti misterius itu sekali lagi mengejutkan seluruh negara Taixia. Oleh karena itu, prasasti misterius itu disebut prasasti moral abadi jauh. Karakter di dalamnya membuat banyak orang gila. Banyak orang bahkan menganggap karakter pada prasasti tersebut sebagai kebenaran terhadap hukum alam. Pada awalnya, Partai Gobling hanyalah sebuah organisasi non-pemerintah atau sekelompok orang yang mempelajari isi karakter pada prasasti moral abadi yang jauh di Provinsi Gobling. Belakangan, organisasi ini berangsur-angsur berkembang. Bahkan ada pemimpinnya. Oleh karena itu, nama Partai Gobling secara bertahap menyebar ke seluruh negara Taixia. Saat ini, apa yang disebut Partai Gobling jelas bukan merupakan kekuatan lokal di Provinsi Gobling, sebaliknya. Organisasi ini telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang tidak tergabung dalam sekte manapun dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat dan di istana kekaisaran negara Taixia. Ketika prasasti moral abadi jauh ditemukan di Provinsi Gobling, Zhang Huaiyuan, mantan Jenderal Ekspedisi Barat Pasukan Kehendak Tuhan, salah satu dari 4 tentara teratas di negara Taixia bahkan pergi untuk menyelidiki sendiri prasasti moral abadi jauh. Ketika prasasti tersebut muncul di prasasti tersebut, Zhang Huaiyuan bahkan ingin membawa prasasti moral abadi jauh kembali ke jurang alam elemen tanah dengan pasukan kehendak Tuhannya meskipun ada kecaman dari dunia. Yang menimbulkan masalah besar dan menyinggung Partai Gobling dari lalu aktif. Mengapa Lord Huaiyuan memindahkan prasasti moral abadi yang jauh kembali ke jurang alam elemen tanah?
Zhang Tai tidak tahan untuk bertanya pada Zhang Taixuan. Nenek moyang kami, Lord Huaiyuan, adalah sosok yang lugas dan jujur. Ia berpikir bahwa tulisan pada prasasti tersebut memberikan mantra pada manusia. Jika belas kasihan, moralitas, ritual, dan kebenaran yang diusung oleh kata-kata tersebut menyebar ke seluruh negeri Taixia dan menjadi kebenaran yang dikejar oleh orang-orang. Hal ini akan menyebabkan kerusakan tak terhingga pada negeri Taixia. Sebelum para iblis datang, masyarakat Hua sudah dimusnahkan. Oleh karena itu, demi menjaga semangat masyarakat Hua, Lord Huaiyuan lebih memilih untuk memindahkan prasasti moral abadi jauh ke dalam negeri. Jurang alam elemen tanah meski mendapat kecaman dari dunia. Zhang Taixuan menghela nafas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Lord Huaiyuan begitu heroik di negara Taixia. Ketika ratusan juta orang sedang menyaksikan prasasti moral abadi yang jauh dan ingin mengangkatnya ke langit. Dia berani memimpin pasukan kehendak Tuhan untuk merampoknya dan berniat memindahkannya kembali ke jurang alam elemen tanah. Zhang Tai merasakan darahnya mendidih ketika dia mengingat kembali penampilan heroik leluhurnya. Apakah dia berhasil? Jika dia berhasil, tidak akan ada pesta gobling sekarang. Zhang Taixuan menghela nafas. Prasasti itu sendiri telah dianggap sebagai benda abadi dari negara Taixia dan simbol hukum alam oleh banyak orang terlepas dari tulisan di atasnya. Jika Lord Huaiyuan ingin menyegelnya, dia akan mengejutkan provinsi Gobling bahkan sampai ke provinsi Gobling. Seluruh negeri sekaligus. Oleh karena itu, seluruh provinsi Gobling berselisih. Sejumlah besar orang yang ingin mencari rahasia hukum alam dari prasasti moral abadi yang jauh tidak ingin itu disegel. Oleh karena itu, mereka mulai mencegah Tuan Huaiyuan dan pasukan kehendak Tuhan, yang hampir menghancurkan seluruh provinsi Gobling menjadi medan perang. Seluruh negeri terkejut. Kemudian, Kaisar Xuan Yuan mengeluarkan dekrit dan mengutus panglima tertinggi untuk meredakan peristiwa ini di Gobling provinsi. Siapa pemenangnya? Sebelum Tuan Huaiyuan ingin menyegel prasasti moral abadi dengan pasukan kehendak Tuhan. Orang-orang di seluruh negeri ingin menguduskannya di Bukit Xuan Yuan dan menetapkan posisinya sebagai benda abadi orang Hua. Namun, setelah peristiwa ini diredakan, Tuan Huaiyuan dan pasukan kehendak Tuhannya diberangkatkan dari provinsi Gobling. Partai Gobling kemudian menghasut opini publik untuk memaksa Tuan Huaiyuan keluar dari pasukan kehendak Tuhan dan meninggalkan negara Taixia menuju anak benua Wei. Selain itu, Dewa Abadi yang jauh prasasti moral masih berada di provinsi Gobling, bukannya ditahbiskan di Bukit Xuan Yuan. Dalam hal ini, bagaimana pemimpin partai Gobling bisa menjadi penguasa putra mahkota di Istana Timur Bukit Xuan Yuan? Setelah prasasti moral abadi jauh digali selama bertahun-tahun, seorang pria memasuki meditasi dan berkultivasi 3 tahun sebelum prasasti moral abadi jauh dan dipromosikan menjadi ksatria besi hitam pada usia 18 tahun. Setelah itu, dia terus memasuki meditasi dan berkultivasi selama 30 tahun sebelumnya dan dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, yang mengejutkan seluruh negeri. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria bumi pada usia 48, ia membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan karya agungnya The Morality dan The Classic on Returning to the Nature. Dia bahkan membuat anotasi terhadap 12 buku klasik dari negara Taixia, yang telah diterima secara luas oleh para sarjana dan intelektual di seluruh negara Taixia. Dikatakan bahwa buku klasik tentang kembali ke alam adalah kebenaran tertinggi yang dia pelajari melalui pengobatan. Siapapun akan meningkatkan kultivasinya kemajuan dengan mengolah klasik tentang kembali ke alam. Oleh karena itu, klasik tentang kembali ke alam dianggap sebagai harta karun untuk dikembangkan oleh anggota partai Gobling. Orang luar bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membacanya. Setelah menyelesaikan karya agungnya, ia memasuki dunia elemen tanah dan bertarung selama 6 dekade berikutnya. Karena prestasi besar yang telah ia capai selama 6 dekade, ia dianugerahi gelar Adipati. Selain itu, dia dipromosikan menjadi ksatria bayangan. Setelah meninggalkan alam elemen tanah, dia menolak semua posisi tinggi dan kompensasi yang besar dan memasuki meditasinya di depan prasasti moral abadi yang jauh sekali lagi. Setelah 6 dekade berikutnya, dia dipromosikan menjadi seorang ksatria surga. Setelah itu, dia memasuki alam elemen tanah dan membunuh Adipati Iblis serta menghancurkan benteng Iblis dengan kekuatan tempurnya sendiri. Pada saat itu, orang ini sudah terkenal di seluruh dunia karena prestasi politik dan militernya. Ditambah lagi, dia sudah lama mendambakan posisi itu dan partai Gobling telah mencapai skala besar. Dia secara alami menjadi penguasa putra mahkota di Istana Timur Bukit Xuan Yuan dan pemimpin partai Gobling. Aneh sekali, aneh sekali. Apakah Tuan Huaiyuan dibunuh oleh orang ini? Zhang Tai mengepalkan tangannya saat dia bertanya pada Zhang Taixuan. Meskipun orang ini tidak melancarkan serangannya sendiri, itu juga ada hubungannya dengan orang ini. Ketika orang ini dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dalam 30 tahun dan mengejutkan seluruh negeri, Tuan Huaiyuan telah diasingkan ke anak benua Wei. Dan Tuan Huaiyuan keduanya adalah ksatria bumi pada saat itu, ketika orang ini menuju alam elemen tanah.
Partai Gobling juga menghasut opini publik untuk memaksa Tuan Huaiyuan memasuki alam elemen tanah juga. Persaingan mereka terus berlanjut sejak saat itu. Lalu, akhirnya, orang itu kembali dari alam elemen tanah, namun, Tuan Huaiyuan bertarung sampai mati di sana. Ini adalah sejarah kebencian antara klan Zhang dari Istana Huaiyuan dan Partai Gobling. Meskipun Lord Huaiyuan telah meninggal dunia, kebencian antara Partai Gobling dan Istana Huaiyuan belum berakhir. Persaingan antara Lord Huaiyuan dan Partai Gobling lebih seperti persaingan antara keyakinan dan gagasan daripada sepotong prasasti moral abadi yang jauh. Oleh karena itu, kedua belah pihak selalu bermusuhan satu sama lain. Mengingat situasi saat ini, kecuali keturunan klan Zhang dari Istana Huaiyuan bergabung dengan Partai Gobling terlepas dari wajah mereka dan membungkuk ke arah prasasti moral abadi. Mustahil bagi Partai Gobling untuk tidak menimbulkan masalah di Istana Huaiyuan. Jika tidak, meskipun keturunan klan Zhang bertahan hidup dengan baik dalam hal kehormatan dan kekayaan, itu tidak ada bedanya dengan kematian. Oleh karena itu, Istana Huaiyuan hanya bisa terus memusuhi Partai Gobling. Jika Istana Huaiyuan menjadi ketakutan saat ini, bukan hanya Partai Gobling yang akan menjadi ramah dan merajalela. Bahkan mereka yang mendukung Istana Huaiyuan seperti Komandan Cheng akan meremehkan Istana Huaiyuan. Ketika nenek moyang menanam pohon tersebut, anak cucu akan menikmati dinginnya. Begitu pula ketika nenek moyang memukuli harimau, maka anak cucu akan bersiap diserang oleh harimau. Sebagai keturunan Lord Huaiyuan, Zhang Tai tahu bahwa dia tidak punya hak untuk memilih sesuatu. Sejak hari dia datang ke dunia ini, dia telah dicap sebagai keturunan Lord Huaiyuan, yang tidak hanya harus membawa kehormatan di anak benua Wei tetapi juga kebencian di negara Taixia. Dalam masalah kritis seperti ini, Zhang Tai hanya bisa berdiri teguh di sisi Istana Huaiyuan, berbagi kehormatan dan penghinaan dengan Istana Huaiyuan. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai membuat tekadnya, tahun depan, produksi obat-obatan serbaguna dari grup bisnis Jinwu akan meningkat menjadi 15 juta vial. Setengahnya masih akan dijual oleh grup bisnis Longwin tanpa ada biaya apapun. Kondisi surplus. Longwin Business Group bisa mendapatkan komoditas dari Jinwu Business Group dengan diskon 50%. Keputusan Zhang Tai berarti keuntungan puluhan juta koin emas per tahun. Angka ini tidak sedikit bahkan di negara Taixia. Sekarang Partai Gobling mengatakan saya rakus akan uang dan suka menimbun tanah dan komoditas, saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang ingin mereka lihat. Akan kutunjukkan pada mereka bahwa uanglah yang membuat kuda betina itu pergi. Ketika kekayaan mencapai skala tertentu, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Zhang Tai mengungkapkan cibiran tak kenal ampun di sudut mulutnya, FCK kamu, prasasti moral abadi, persetan denganmu, pesta Gobling, persetan denganmu. Satria surga, ayah ini bahkan berani melawan seluruh iblis dan asosiasi mata tiga. Apa menurutmu aku takut padamu, sial? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Kaisar Xuan Yuan? Zhang Tai selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia sangat puas dengan kehidupan selama 2 bulan terakhir ketika dia membaca laporan singkat dari kuil istana di Provinsi Yuzhou dan bermain dengan putra-putranya. Namun, Zhang Tai juga sangat pantang menyerah dan sulit diatur. Dia akan menjadi lebih pantang menyerah dan sulit diatur jika dia bertemu musuh yang lebih kuat. Menghadapi tantangan besar tersebut, ambisi dan semangat Zhang Tai juga akan meningkat. Saat ini, Zhang Tai merasa telah kembali ke Sekolah Menengah Putra Nasional nomor 7. Meskipun dia hanya duduk santai di bawah pohon kecil dan tidak bermaksud menyakiti seseorang. Beberapa bangsawan masih datang ke sisinya dan melemparkan beberapa piring servis ke depannya untuk mencerminkan gambaran agung mereka. Setelah mendengar keputusan Zhang Tai, Kaun Longwin terdiam beberapa saat. Sebagai kepala istana Huaiyuan, dia tahu pentingnya keputusan Zhang Tai. Karena perkembangan industri Taixia jauh lebih maju dibandingkan anak benua Wei, industri pembuatan kapal di prefektur Yanghe juga harus diintegrasikan agar lebih kompetitif. Anda bisa suruh galangan kapal Jinwu menggabungkan galangan kapal angin panjang. Galangan kapal Longwin memiliki aset lebih dari 50 juta koin emas. Setelah galangan kapal Jinwu menggabungkan galangan kapal Longwin, galangan kapal Jinwu Klan Zhang segera menjadi perusahaan pembuatan kapal terbesar di Provinsi Yuzhou. Keluarga Zhang Tai juga akan menjadi pemegang saham terbesar galangan kapal Jinwu. Kaun Longwin baru saja memberikan Longwin Shipyard kepada Zhang Tai dengan terus terang. Zhang Tai mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku penasaran bagaimana perasaan kakekku setelah mengetahui bahwa Kaun Longwin menghadiahkan galangan kapal terbesar di prefektur Yanghe kepadaku. Setelah setengah jam, Zhang Tai meninggalkan kompleks Macan Putih dengan penuh semangat di bawah pengawalan beberapa pejabat klan Zhang. Setelah mengangkat kepalanya dan melirik kepingan salju di langit, Zhang Tai tidak mengenakan tudung kepalanya, sebaliknya. Dia langsung melangkah menuju biro pertanahan yang berjarak kurang dari 1 mil dari kompleks Macan Putih. Di tengah angin kencang dan salju, semua kepingan salju hanya berjarak 10 cm darinya.
Saat melihat pemandangan ini, semua orang yang lewat berpikir bahwa mereka salah mengira karena mereka semua terus menatap Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 858, bentuk serangan balik lainnya. Terdapat 4 buah lampion berwarna merah di luar gerbang Biro Pertanahan yang digunakan untuk mengatur suasana festival. Kedatangan Zhang Tai membuat orang-orang di Biro Pertanahan langsung sibuk. Sebagai Direktur Jenderal baru Biro Pertanahan di Provinsi Yuzhou, Penatua Muan tidak ada di sana. Wakil Direktur dan 2 atasan hierarki keluar untuk menerima Zhang Tai. Posisi Wakil Direktur diambil alih oleh Diakon Istana Huaiyuan. Kedua atasan hierarki tersebut masing-masing berasal dari 2 departemen bawahan Biro Pertanahan. Di ruang tamu Biro Pertanahan yang megah, Zhang Tai sedang minum teh dengan santai dan berbicara dengan Wakil Direktur dan 2 atasan hierarki. Yang lain berlari ke sana kemari di Biro Pertanahan. Dalam beberapa menit, petugas pendaftaran lapangan telah memasuki ruang tamu dengan membawa setumpuk dokumen. Dia kemudian meletakkan dokumen-dokumen itu di depan Zhang Tai. Setelah melambaikan tangannya untuk membiarkan petugas pendaftaran lapangan pergi dari sini, Wakil Direktur mulai memperkenalkan dokumen tersebut kepada Zhang Tai satu demi satu. Elder Musen, ini adalah perjanjian umum atas tanah yang telah Anda beli. Dengan perjanjian umum, akta kepemilikan yang Anda keluhkan ketika ingin membagi dan menjual tanah ini adalah sah. Ini adalah dokumen perdagangan yang disetujui oleh Biro Pertanahan Provinsi Yuzhou, ini tanda terima Anda, ini adalah peta tanah yang telah Anda beli. Dengan diperkenalkannya Wakil Direktur, Zhang Tai meninjau semua dokumen satu demi satu. Bahan akta kepemilikannya mirip dengan kertas berbahan dasar perak. Namun, kertas ini lebih ulet dibandingkan kertas berbahan dasar perak. Akta kepemilikan tanah diberi tanda air dengan pola yang rumit, penuh warna, dan rahasia. Pola rahasianya akan berubah warna dari sudut pandang yang berbeda. Saat menyentuh butiran tersebut, Zhang Tai bisa merasakan garis 3 dimensi yang jelas. Ini harus menjadi alat pencetakan anti palsu yang sangat senior. Terdapat lokasi, luas tanah, pengidentifikasi yang sesuai dari arsip tambahan, peta dan stempel merah dari Biro Pertanahan Provinsi Yuzhou pada akta kepemilikan tanah. Nama Zhang Tai dan Zhang yang tertulis di kolom pemilik akta kepemilikan. Karena tanah tersebut dibayar oleh Zhang Tai, maka ketika kakak laki-lakinya yang mengurusnya, ia hanya ingin nama Zhang Tai dicantumkan di kolom pemilik akta hak milik. Kemudian, atas desakan Zhang Tai, nama Zhang yang juga ditambahkan. Sebidang tanah ini sebenarnya bukan apa-apa bagi kedua bersaudara itu. Akta kepemilikan bersama melambangkan usaha bersama dari 2 bersaudara. Seluruh tanah yang dibeli Zhang Tai mencakup luas 257.970 km persegi. Pada awalnya, Zhang Tai berpikir bahwa dia bisa membeli sebidang tanah seluas 250.000 km persegi. Belakangan, dia mengetahui bahwa negara-negara sederhana di negara Taixia dapat dengan mudah dijual secara integral, namun daerah pegunungan seperti itu selalu dijual sesuai dengan kecenderungan pegunungan dan sungai serta topografi di wilayah tersebut. Sebuah sungai, gunung atau simbol topografi yang luar biasa akan berfungsi sebagai batas wilayah, yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, luas wilayah pegunungan hanya dapat diukur secara detail. Sebagaimana lampiran akta hak milik, peta wilayah pribadi ini terdiri lebih dari 40 halaman. Omset kwitansi yang diserahkan Biro Pertanahan adalah 110.927.100. Menurut kebijakan preferensi yang dirumuskan oleh Biro Pertanahan Provinsi Yuzhou, Zhang Tai dapat menikmati diskon 5%. Namun, Zhang Tai merasa bahwa Istana Huaiyuan mungkin dibingkai sebagai orang yang tamak akan keuntungan kecil karena hal ini, terutama ketika Istana Huaiyuan memegang tongkat kekuasaan Provinsi Yuzhou. Oleh karena itu, dia mengabaikan manfaat jutaan koin emas. Dibandingkan dengan reputasi Istana Huaiyuan, kebijakan preferensial seperti itu sangatlah sepele. Mengingat situasi keseluruhan, Zhang Tai mengabaikan keuntungan kecil tersebut. Lihat angka di tanda terima, Zhang Tai merasa bahwa dia terlalu polos, jika orang lain ingin menyerang saya, mereka bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kehati-hatianku. Sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, hanya orang-orang di atas LV15 yang masuk dalam daftar orang yang dicari atau peristiwa yang menimbulkan kejutan di seluruh prefektur yang dapat menarik perhatian Zhang Tai. Ksatria tidak boleh memperhatikan urusan sepele atau mengubur diri mereka dalam hal ini. Dokumen sepanjang hari. Ksatria di negara Taixia tidaklah semurah itu. Bahkan jika saya melakukan itu, saya yakin mereka akan memakzulkan saya juga dengan alasan seperti tidak menghargai hal-hal yang penting, sibuk melakukan hal-hal sepele sepanjang hari, hanya melihat dedaunan pohon, bukan gunung. Tidak mempunyai pengalaman dan hanya terbatas pada kabupaten dan kota. Mengingat alasan mereka, menghadapi setan di luar negeri dan kekuatan jahat di dalam negeri. Sungguh disayangkan orang-orang sebangsa jika saya menjabat sebagai dekan gubernur provinsi-provinsi Yuzhou, saat melihat angka 110.927.100.
Zhang Tai merasa bahwa angka 0 pada angka ini seperti merobek mulut yang mencemoohnya sebagai orang bodoh. Setelah menjalankan energi spiritualnya, Zhang Tai langsung mendapat angka 5.546.355 FCK, lebih dari 5,5 juta koin emas, lebih dari 2 tahun kompensasi untuk ayah ini. Bahkan banyak anjing akan mengibaskan ekornya ke arahku jika aku membelikan roti kukus untuk mereka dengan jumlah uang ini. Namun, para bangsawan itu masih ingin menghancurkan keluargaku. Menjadi teliti, itu omong kosong teh. Wakil direktur selalu mengamati ekspresi wajah Zhang Tai dengan cermat. Melihat ekspresinya yang agak rumit saat melihat tanda terima yang diberikan oleh Biro Pertanahan, wakil direktur itu terbatuk ringan 2 kali dan menghibur Zhang Tai dengan cermat. Jangan khawatir tentang itu, Penatua Musen. Meskipun harganya mahal, ketika Provinsi Yuzhou berkembang menjadi provinsi berukuran sedang, tanah ini pasti akan membuahkan hasil. Selain itu, semua sumber daya mineral di bawah tanah ini belum tereksplorasi. Jika Anda menemukan biji mineral skala besar di wilayah Anda akan mendapat untung besar. Berdasarkan pada informasi yang dikuasai oleh Biro Pertanahan, Provinsi Yuzhou bukanlah provinsi tandus. Kami telah menemukan berbagai sumber daya mineral langka di Provinsi Yuzhou. Banyak klan besar di negara Taixia juga biasanya melakukan investasi tertutup dalam skala besar di provinsi-provinsi bawah dan menghasilkan keuntungan besar. Karena semakin banyak orang di negara Taixia, setelah beberapa tahun, tanah ini akan menjadi semakin berharga. Keturunan Anda akan memiliki sesuatu untuk diandalkan pada saat itu. Zhang Tai mengungkapkan senyuman saat dia merasa sedikit lebih baik. Dia kemudian melirik wakil direktur ini dengan pandangan memuaskan. Setelah menyuruh wakil direktur untuk menyimpan bahan-bahan ini untuknya, Zhang Tai berkata, apakah ada klan lain yang membeli banyak tanah seperti saya akhir-akhir ini? Selama 2 bulan terakhir, Biro Pertanahan telah menerima banyak catatan kasus pembelian tanah. Banyak klan besar dari Provinsi Tongzhou, Provinsi Gyeongsu, Provinsi Yanzhou, Provinsi Huizhou, dan Provinsi Chaozhou membeli tanah yang luasnya berkisar dari ratusan mil persegi hingga puluhan ribu mil persegi. Selain digunakan untuk investasi dalam negeri, tanah ini selalu disediakan untuk cabang klan besar tersebut. Zhu Dabiao, satu cucu gubernur Provinsi Yanzhou, juga pernah membeli sebidang tanah di Yuzhou Provinsi. Tanah pribadinya luasnya lebih dari 200.000 mil persegi, yang merupakan sebidang tanah terluas yang diperdagangkan saat ini. Kemarin, dia sudah melunasinya melalui bank. Setelah festival tahun baru, Biro Pertanahan akan mengirimkan orang untuk mensurveinya. Tanah, buatlah peta dan tetapkan tanda batasnya. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Tai menyadari bahwa klimaks penutupan lahan terjadi setelah Yuzhou dipromosikan menjadi provinsi bawah yang mapan. Namun, nama cucu gubernur Provinsi Yanzhou ini benar-benar sangat memiliki kepribadian yang kuat. Zhang Tai mendecakkan mulutnya. Tanah di provinsi-provinsi bawah adalah yang termurah di negara Taixia, terutama yang baru saja didirikan. Menurut peraturan negara Taixia, setelah seseorang membeli sebidang tanah dan membangun kota di sana, dia akan menjabat sebagai wali kota-kota ini dan menjadi pejabat negara Taixia. Di negara Taixia, banyak klan besar memilih metode seperti itu untuk membantu juniornya menjadi pejabat. Jika seseorang membeli sebidang tanah di provinsi liar, meskipun dia membangun kota di sana, dia bisa tidak menjadi pejabat negara Taixia. Dengan menerapkan kebijakan seperti itu, Taixia mengarahkan modal cerita rakyat klan-klan besar untuk mengalir di provinsi-provinsi yang lebih rendah demi pembangunan provinsi-provinsi yang lebih rendah. Wakil direktur menjelaskan, lumayan. Zhang Tai mengangguk sambil mengelus rahangnya dengan tangan, saya ingin membeli 1 bidang tanah lagi. Apakah Anda memiliki peta provinsi Yuzhou? Tolong bawakan kepada saya. Saya ingin memilih 1 bidang tanah lagi dan mendaftarkannya di sini hari ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, wakil direktur menjadi terkejut. Seberapa kayakah Penatua Musen? Setelah terdiam beberapa saat, dia segera menenangkan diri sambil buru-buru melirik atasan hierarki di sisinya dan membiarkannya mengambil peta provinsi Yuzhou. Setelah meminum 2 teguk air teh, atasan hierarki telah mengambil peta provinsi Yuzhou dan meletakkannya langsung di atas meja persegi besar di ruangan itu. Zhang Tai berjalan mendekat ke meja dan bisa melihat seluruh wilayah provinsi Yuzhou di peta. Peta provinsi Yuzhou seperti terong yang gemuk. Jaraknya hampir 15.000 mil dari timur ke barat dan sekitar 7.500 mil dari selatan ke utara. Dengan provinsi Liaozhou di utara, menghubungkan provinsi lain di wilayah-wilayah militer timur laut di selatan dan barat, selain itu dan dekat dengan laut di timur. Luas keseluruhan provinsi Yuzhou adalah sekitar 200 juta mil persegi. Topografi provinsi Yuzhou didominasi oleh pegunungan dan dataran, yang distribusinya tidak teratur. Semua tanah yang telah dibeli pada peta ditandai dengan warna biru sedangkan tanah yang tersedia ditandai dengan warna hijau. Berdasarkan peta, wilayah berwarna biru sebagian besar berada di prefektur di provinsi Yuzhou,
sedangkan wilayah hijau menempati lebih dari 95% total wilayah Provinsi Yuzhou. Tidakkah Anda mendakwa ayah ini karena tenggelam dalam penimbunan tanah dan kekayaan? Ayah ini akan menunjukkan kepadamu tentang keserakahan. Sial, saya tidak percaya Anda bisa menggigit saya karena itu. Tidak ada peraturan dalam hukum negara Taixia yang melarang pejabat membeli tanah. Selain itu, semakin banyak tanah yang saya beli, Istana Huaiyuan akan semakin berakar di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai membeli lebih banyak tanah khusus untuk para anggota Partai Gobling. Seperti pepatah Hua kuno, manusia dan Buddha sama-sama berjuang untuk pembenaran. Meskipun Zhang Tai tidak bisa mengalahkan Partai Gobling saat ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melancarkan serangan balik. Didukung oleh Komandan Cheng dan beberapa tokoh besar di Bukit Xuanyuan, Zhang Tai merasa tenang. Meskipun Partai Gobling sangat kuat, ada yang berani mengabaikannya juga. Selama aku tidak melakukan sesuatu yang berlebihan agar Partai Gobling bisa mendapatkan alibiku. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Karena dia membeli sebidang tanah ini terutama untuk melampiaskan amarahnya dan membuat musuhnya merasa tidak nyaman. Yang penting bukanlah di mana letak sebidang tanah itu tetapi seberapa luas sebidang tanah itu, semakin besar semakin baik. Tanah manakah yang paling murah di Provinsi Yuzhou? Bahkan lebih murah daripada sebidang tanah yang sudah saya beli? Zhang Tai meluruskannya. Elder Musen, sebidang tanah yang Anda beli adalah tanah kosong yang berjarak lebih dari 150 mil dari prefektur Yanghe. Itu kelas C tingkat 2. Tanah termurah di Provinsi Yuzhou ada di sini. Daerah pegunungan di sini adalah kelas D tingkat 4. Wakil Direktur menunjuk ke daerah pegunungan hijau di dekat perbatasan Provinsi Liaozhou yang luasnya puluhan ratus mil persegi. Daerah pegunungan ini adalah zona tidak berpenghuni. Tidak ada kota dalam jarak 1.500 mil. Daerah ini berbatasan dengan Provinsi Liaozhou dengan wilayah hutan belantara yang luas. Di sebelah barat. Selain itu, sebagian besar wilayah pegunungan ini ditutupi dengan bebatuan. Tanaman yang sedikit dapat ditemukan di sana. Sedikit lahan yang dapat ditanami di sana. Oleh karena itu, tanah di sana adalah kelas D tingkat 4. Harganya hanya 30 koin emas per mil persegi. 30 koin emas per mil persegi? Zhang Tai memperhatikan peta itu sambil memikirkan uang yang bisa dia gunakan. Dia kemudian langsung menepuk dataran tinggi berbentuk labu yang luasnya hampir 2 juta mil persegi, 2 kali luas prefektur Yanghe sebelum berkata, ini, saya akan membelinya. Daftarkan hari ini. Bersiaplah untuk itu, saya ingin untuk tangani prosedurnya secepat mungkin. Setelah Zhang Tai menjauhkan telapak tangannya dari peta, Wakil Direktur terkejut dengan kata-kata di bawah telapak tangan Zhang Tai dataran tinggi Zhanggu. Dataran tinggi Zhanggu sedikit lebih besar dari 1% total luas Provinsi Yuzhou di peta. Tetua Musen, apakah kamu yakin? Kamu membeli dataran tinggi Zhanggu? Wakil Direktur memperhatikan Zhang Tai dengan ekspresi kaget, tidak ada apa-apa di sini. Terlalu sulit untuk mengembangkannya. Bahkan jika Yuzhou berkembang menjadi provinsi menengah atau provinsi besar di masa depan, nilai tempat ini akan tetap sangat rendah. Aku tidak peduli, asalkan cukup besar. Dia lalu mengertakkan gigi dan menambahkan, dan aku akan mengambil semua diskonnya. FCK, Wakil Direktur bahkan tidak tahu mengapa Zhang Tai tiba-tiba mengumpat. Lagi pula, kurang dari 10 orang telah membaca peringatan yang ditunjukkan Zhang Taixuan kepada Zhang Tai di seluruh Provinsi Yuzhou. Zhang Tai mengambil semua dokumen dari Biro Pertanahan, meninggalkan banyak tanda seru sekali lagi. Setelah meninggalkan Biro Pertanahan, Zhang Tai datang ke wilayahnya dengan wajah dingin Pengadilan Provinsi-Provinsi Yuzhou. Badan-badan pelarangan seperti Pengadilan Provinsi-Provinsi Yuzhou tetap tidak berubah meskipun tahun baru telah tiba sementara Yamun lainnya menggantungkan lentera merah di gerbang. Pada hari yang dingin, itu masih tampak seperti bisnis saja. Di Pengadilan Provinsi-Provinsi Yuzhou, Zhang Tai sedang duduk di kursi utama aula utama sementara ratusan pejabat menurunkan tubuh mereka ke arahnya untuk pertama kalinya. Setelah diam-diam melirik Zhang Tai, para pejabat di Pengadilan Provinsi-Provinsi Yuzhou mendapati Zhang Tai tidak terlihat baik. Karenanya, mereka tidak berani bernapas dengan lancar. Setelah mengamati para pejabat, Zhang Tai menyesap air teh dan meletakkan cangkir tehnya. Akibatnya, para pejabat merasa lebih dingin di aula. Saya sudah lebih dari 2 bulan tidak ke Provinsi Yuzhou. Saat berkeliling kota Yuzhou pagi ini, dompet saya dicuri. Kastil Besi Hitam bab 859, Gereja Mencapai Surga. Hanya setelah 2 jam berikutnya, Zhang Tai telah melihat pencuri muda yang mencuri uangnya di ujung gang terpencil di daerah pemukiman di sebelah timur kota Yuzhou. Ketika Zhang Tai tiba di sini, meskipun cuaca masih berangin dan bersalju, gang tersebut telah dikelilingi oleh para pemburu kriminal berseragam hitam dengan busur dan pedang di tangan seperti hantu dalam jarak 100 meter. Bahkan di dinding dan atap, suruh mereka turun dari tembok dan atap. Tahun baru akan datang, jangan menakuti orang lain. Sebelum memasuki gang, Zhang Tai menginstruksikan orang di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, maka orang yang berada di sisi Zhang Tai membuat isyarat tangan,
sementara para pemburu kriminal itu langsung menghilang dari atap dan dinding. Orang di sisi Zhang Tai yang melambaikan tangannya ke arah para pemburu kriminal itu adalah seorang lelaki tua, yang tampak serius dan sedikit agresif. Orang tua ini adalah asisten Zhang Tai. Ketika Zhang Tai tidak berada di pengadilan provinsi Yuzhou, asisten ini mengambil alih tugas tersebut. Sebenarnya, asisten ini mengenal Zhang Tai di prefektur Huaiyuan di anak benua Wei. Saat itu, Zhang Tai kembali ke rumah tua Zhang setelah berpromosi menjadi seorang ksatria. Secara kebetulan, istri tertua Zhang Haiti sedang merayakan ulang tahunnya. Karena cemburu, beberapa keturunan keluarga Zhang yang tidak layak menimbulkan beberapa masalah kotor di perjamuan tersebut. Untuk memperjelas bahwa dia tidak bersalah, Zhang Tai memanggil Zhang Yuanshan, Hakim Agung Kota Laut Emas. Ngomong-ngomong, keturunan keluarga Zhang yang tidak layak itu dihukum berat. Mengingat posisi Zhang Yuanshan di prefektur Huaiyuan, Istana Huaiyuan mengatur agar dia menjadi asisten Zhang Tai dan bekerja sama dengan Zhang Tai untuk menangani kasus kriminal. Dibandingkan dengan Zhang Tai, Zhang Yuanshan lebih berpengalaman dalam peradilan pidana. Karena tangguh dan mampu, maka dia adalah pelengkap terbaik bagi Zhang Tai. Aun Longwin pandai memilih orang untuk pekerjaan. Selama Zhang Tai tidak berada di kota Yuzhou, di bawah pemerintahan Zhang Yuanshan, pengadilan provinsi Yuzhou berjalan tertib dan tidak terjadi kekacauan dalam lingkup tugas resmi pengadilan provinsi Yuzhou. Karena itu, Zhang Tai sangat marah atas pemakzulan jahat yang dilakukan oleh Partai Gobling. Gang itu penuh dengan barang-barang serba-serbi seperti kandang ayam, briket sarang lebah, dan peti pecah. Seperti tempat lain, meskipun negara Taixia cukup baik dan kota Yuzhou cukup besar, masih terdapat orang miskin di kota ini. Beberapa keluarga tinggal di tempat tinggal dan paviliun yang megah, sementara beberapa keluarga hanya berkumpul di tempat tinggal sederhana. Inilah jenis tempat tinggal kedua. Bahkan kota besar seperti kota Yuzhou tidak dipenuhi bunga segar atau sinar matahari di mana-mana. Ada juga orang yang tinggal di tempat yang redup. Serba-serbi itu tertutup salju setebal 3 cm. Tanah di gang agak kotor yaitu becek, salju mencair akibat langkah kaki banyak orang. Mereka bahkan dapat melihat butiran bening yang ditinggalkan oleh sol sepatu tempur berkepala macan tutul milik para pemburu kriminal di provinsi Yuzhou di atas salju. Jejak kaki di padang salju juga menyiratkan bahwa banyak pemburu kriminal telah memasuki gang ini sebelum kelompok Zhang Tai tiba. Bahkan warga sekitar pemukiman tetangga pun tidak bisa membayangkan begitu banyak pemburu kriminal ganas dari Yamun yang bisa berkumpul di tempat terpencil seperti itu suatu hari nanti. Hanya sedikit orang berpenampilan ramah yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam profesi ini. Karena mereka yang berpenampilan ramah tidak akan pernah bisa membuat takut orang-orang jahat dan brutal itu. Di hari bersalju seperti itu, para pemburu kriminal yang dikirim oleh pengadilan provinsi Yuzhou bagaikan burung nasar hitam dengan kisial yang menakjubkan. Tempat tinggal di lingkungan itu sudah lama menutup tirai. Beberapa pria pemberani hanya berani melirik mereka secara sembunyi-sembunyi dari balik tirai. Di ujung gang, Zhang Tai berbelok dan melihat pemuda yang ditemuinya di pagi hari. Bagaikan potongan tunggul pohon yang patah, jenazah pemuda itu tergeletak di samping karung-karung kereta api berisi serba-serbi, menghadap ke bawah. Tubuhnya hampir tertutup salju. Lingkungan menjadi sunyi. Setelah menghela nafas, Zhang Tai berjongkok di depan mayat itu dan membaliknya. Mengingat penampilannya yang bersudut, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Zhang Tai mendapati wajahnya menjadi sangat pucat. Sebaliknya, lokasi jantungnya berlumuran darah. Karena cuaca dingin, darahnya membeku sebelum mengalir keluar. Oleh karena itu, beberapa tetes darah tertinggal di tanah di samping mayatnya. Dia masih menatap ke langit dengan tatapan sedih dan takjub. Zhang Tai memperhatikan wajah ini dengan serius karena dia tidak membayangkan bahwa remaja yang dia temui di pagi hari bisa menjadi mayat yang sedingin es. Itu hanya kejahatan pencurian biasa. Dia akan dibebaskan setelah dipenjara selama kurang lebih 1 tahun. Mengapa kamu begitu brutal? Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Orang ini bernama Lu Xiaoshuang. Dia telah menganggur selama bertahun-tahun dan kehilangan keluarganya. Ketika wilayah militer Timur Laut memutuskan untuk membangun kota Yuzhou, jutaan orang berdatangan ke wilayah kota Yuzhou. Dia mengikuti kontingen pembangun dan ingin mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Dia hanyalah seorang pengemis dan melakukan tugas untuk orang-orang di kota. 2 tahun yang lalu, seorang bajingan setempat bernama Wang Wu merawatnya dan mengajarinya cara menjadi pencuri. Lu Xiaoshuang kemudian selamat dari pencurian. 2 jam yang lalu, seseorang melihat Wang Wu dan Lu Xiaoshuang memasuki gang ini. Akhirnya, Wang Wu pergi dari sini sendirian. Zhang Yuanshan memperkenalkan pencuri ini kepada Zhang Tai. Mayat Wang Wu juga ditemukan di rumahnya. Dia telah melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Selain Lu Xiaoshuang, 7-8 pencuri yang bekerja untuk Wang Wu telah ditangkap dan diinterogasi. Zhang Tai hanya meletakkan tangannya di wajah Lu Xiaoshuang seolah hendak menutup mata Lu Xiaoshuang.
Di mata orang lain, gerakan Zhang Tai bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan didorong oleh belas kasihan. Oleh karena itu, meskipun Zhang Tai meletakkan tangannya di dahi Lu Xiaoshuang selama beberapa detik, dia tidak menimbulkan keraguan pada orang-orang di sampingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat dan didengar oleh Zhang Tai dalam pikirannya. Menundukkan kepalanya seolah sedang menatap Lu Xiaoshuang, namun, tidak ada seorang pun yang bisa melihat cahaya mata Zhang Tai yang berkilauan dan eksotis. Setelah Zhang Yuanshan menyelesaikan kata-katanya, jari-jari Zhang Tai sedikit gemetar. Setelah itu, dia menjauhkan tangannya dari wajah Lu Xiaoshuang, ketika mata Lu Xiaoshuang tertutup. Zhang Tai bangkit sebelum menghela nafas sekali lagi dengan emosi, beli peti mati yang bagus menggunakan koin emas yang dia curi dariku dan kubur dia. Berhentilah menginterogasi pencuri lainnya. Mereka hanyalah orang-orang miskin yang tidak bisa diandalkan. Suruh orang mengirim mereka ke istana benar di kota Yuzhou dan mengajari mereka dengan pengetahuan, menyita properti keluarga Wang Wu untuk kepentingan umum. Kirim semua uang ke istana benar. Selain itu, sisakan 100.000 koin emas dari kompensasi saya tahun ini dan kirimkan ke istana benar kota Yuzhou juga agar istana adil bisa menampung lebih banyak remaja tunawisma dan pengemis. Cegah mereka agar tidak lagi disesatkan oleh orang jahat. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhang Yuanshan langsung menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Zhang Tai. Tuan yang baik hati, dapat dikatakan bahwa semua remaja tunawisma dan pengemis di seluruh kota Yuzhou akan bertahan hidup dengan 100.000 koin emas yang disumbangkan oleh Zhang Tai. 100.000 koin emas bukanlah angka yang kecil. Meski disimpan di bank, bunganya juga mampu membiayai lebih dari 1.000 anak yatim dan pengemis setiap tahunnya. Istana Adil Kota Yuzhou baru saja berdiri belakangan ini setelah Istana Huaiyuan memenangkan kompetisi untuk posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Tentu saja, karena dimulai dari awal, tidak banyak orang yang mau merawatnya. Sebelum Yuzhou dipromosikan menjadi provinsi yang mapan, tidak ada Istana Adil di Kota Yuzhou. Zhang Tai tersenyum seolah-olah dia telah melupakan hal sepele ini. Baiklah, ayo kita kembali. Berjalan-jalanlah melintasi Kota Yuzhou bersamaku. Saat tahun baru tiba, sebaiknya kita menjamin tahun yang damai bagi rakyat jelata. Di kota Yuzhou, setelah mengetahui bahwa dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou akan pergi, seorang pemburu kriminal yang kejam dari pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou dan pejabat dari Yamun juga pergi bersamanya. Tentu saja, perintah yang dikeluarkan Zhang Tai akan dilaksanakan oleh orang lain. Dalam waktu lebih dari 1 jam, Zhang Tai benar-benar berkeliling kota Yuzhou bersama para pejabat dan pemburu kriminal dari pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou menghadapi angin kencang dan salju. Meskipun mereka tidak cukup menakjubkan untuk menimbulkan kekacauan umum seperti singa di jalanan, mereka juga menakuti rakyat jelata. Selama beberapa jam terakhir, kota Yuzhou telah menyelesaikan tindakan keras terhadap kekuatan jahat yang bersifat sementara namun tajam sebelum festival tahun baru. Akibatnya, lebih dari 100 bajingan yang memangsa manusia dan menggemukkan diri harus merayakan tahun baru di sel. Bangsat-bangsat ini mendominasi di depan rakyat jelata namun sama jinaknya seperti tikus di depan kucing menghadapi para pemburu kriminal dan pejabat dari Yamun. Setelah berkeliling di kota Yuzhou, Zhang Tai telah kembali ke pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou. Ketika yang lain pergi, Zhang Yuanshan mendekat dengan tatapan lebih serius. Tuhan, apapun yang terjadi hari ini agak aneh. Setelah memutar matanya, Zhang Tai tersenyum tipis. Yup, saat kita ingin menemukan mereka, mereka telah dibunuh. Tampaknya ada seseorang yang membocorkan pesan dari para Yamun. Jika mereka terus melakukan ini, bahkan hal-hal sepele pun akan memburuk menjadi buruk. Peristiwa besar. Setelah tahun baru, sebaiknya Anda menyaringnya dengan hati-hati. Meskipun beberapa pejabat di pengadilan provinsi memiliki hubungan dekat dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, namun tidak baik jika hubungan antar manusia terlalu rumit. Sebaiknya kita bubarkan saja beberapa dari mereka. Meskipun Zhang Yuanshan ingin melihat sesuatu yang lebih, Zhang Tai melambaikan tangannya, tidak ada lagi kata-kata. Menjelang tahun baru, jangan membuat teman-teman kita tertekan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhang Yuanshan menelan kembali kata-katanya sebelum membungkuk ke arah Zhang Tai dan berniat untuk pergi. Sebagai orang yang berpengalaman, terutama dalam lembaga pelarangan seperti pengadilan provinsi, dia jelas tahu apa yang harus dia katakan dan lakukan sebagai asisten Zhang Tai. Meski kejadian ini agak aneh, namun kini dekan pengadilan provinsi tidak ingin melanjutkan penyelidikannya di festival musim semi, ia tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Lagi pula, hanya 2 orang sepele yang meninggal. Apakah ada orang yang bertugas di pengadilan provinsi selama festival musim semi? Zhang Tai dengan santai bertanya kapan dia menemukan Zhang Yuanshan akan pergi. Saya akan bertugas di pengadilan provinsi selama festival musim semi. Para pejabat di Yamun lainnya juga akan bertugas secara bergiliran. Tidak apa-apa. Para diaken dan murid di pengadilan provinsi dari Istana Huaiyuan sebaiknya tidak kembali selama festival musim semi. Mereka harus lebih banyak berlatih dan memahami pelayanan mereka.
Begitu banyak kekuatan yang menatap istana Huaiyuan. Jika kita tidak melakukannya bekerja keras, orang-orang akan menertawakan kita. Di lembaga-lembaga besar seperti pengadilan provinsi, diaken dan murid istana Huaiyuan harus mencapai prestasi yang lebih besar. Baik, Tuan. Saya akan segera membuat pengaturannya. Zhang Yuanshan menerima pesanan tersebut. Zhang Tai mengangguk sambil berkata dengan ekspresi mengejek diri sendiri, hari ini. Aku berencana untuk menunjukkan wajahku kepada mereka yang belum pernah melihatku di pengadilan provinsi. Kalau mereka dijelek-jelekkan, aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Hal-hal yang membosankan. Baiklah, aku akan kembali ke kota Jinwu. Meskipun Zhang Tai berani memerintahkan para murid dan diaken istana Huaiyuan untuk tinggal di pengadilan provinsi selama festival musim semi. Tidak ada yang berani memerintahkan Zhang Tai untuk melakukan hal yang sama. Bahkan Zhang Taixuan tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Zhang Tai. Setelah setengah jam, Zhang Tai meninggalkan kota Yuzhou dengan pesawat udara di bawah pengawasan para pejabat dari pengadilan provinsi Yuzhou. Setelah melakukan perjalanan ke kota Yuzhou, Zhang Tai membuat para pejabat di pengadilan provinsi bersorak. Selain itu, jumlah pencurian di kota Yuzhou pasti akan sangat berkurang selama festival tahun baru. Saat menyaksikan Zhang Tai menaiki pesawat tersebut, seseorang di kota Yuzhou menghela nafas lega. Di dalam pesawat, mata Zhang Tai berkedip-kedip dan menunjukkan sedikit cahaya dingin ketika dia melihat kota Yuzhou semakin mengecil di bawah kakinya. Di saat yang sama, dia mengatupkan mulutnya erat-erat. Bawahannya memberitahunya bahwa dompet dan koin emasnya telah ditemukan dan bahkan menunjukkannya kepadanya. Dompet dan koin emas di dalamnya sama-sama asli, bahkan jumlah koin emasnya tetap tidak berubah. Namun, Zhang Tai tahu bahwa koin emas itu bukan miliknya karena koin emas yang dia tandai dengan tentakel masih ada di suatu tempat di kota Yuzhou. Setelah Lu Xiaoshuang menyerahkan koin emas tersebut telah lama dipindahkan di antara mereka selama 2 putaran. Orang-orang itu diorganisir secara ketat dengan efisiensi tinggi. Setelah mengikuti Wang Wu selama bertahun-tahun, Lu Xiaoshuang kurang lebih mengetahui sesuatu. Terutama sebelum kematiannya. Di saat-saat terakhir, Lu Xiaoshuang melihat wajah Wang Wu yang tiba-tiba berubah muram, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk. Ketika Lu Xiaoshuang jatuh, dia mendengar suara aneh lainnya berbicara dengan Wang Wu 5 hari kemudian. Kami akan melakukan hal-hal besar di Provinsi Yuzhou. Ingatlah untuk tidak membuat kesalahan apapun di saat kritis ini. Zhang Musen disebut singa Provinsi Yuzhou. Sapu baru menyapu bersih. Karena penjara pengadilan provinsi memiliki banyak sarana untuk menyelidikimu, kita harus bersiap untuk itu. Aku kasihan padamu. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan sekarang. Saya berharap leluhur yang mencapai surga turun ke dunia. Murid ini berharap menjadi anak yang menangkup bunga di sisi leluhur. Suara terengah-engah dan hiruk-pikuk terdengar. Baik, aku akan memberitahu leluhur yang mencapai surga. Inilah pil penghancur otak yang dihadiahkan oleh kepala altar. Ambillah dan kamu akan merasa lega tanpa rasa sakit apapun. Terima kasih, pelindung hukum Zuo. Mohon sampaikan pesan kepada kepala altar bahwa Wang Wu tidak dapat mengusulkan untuk bersulang kepadanya dalam upacara cuci tangan pada hari pertama tahun baru lunar. Aku tahu, kamu boleh pergi sekarang. Hanya setelah dialog singkat antara Wang Wu dan suara aneh lainnya, kesadaran Lu Xiaoshuang telah memasuki kegelapan total dengan keengganan. Zhang Tai tahu bahwa pil penghancur otak adalah racun tingkat tinggi. Dibandingkan dengan racun pada umumnya, pil penghancur otak tidak hanya dapat menghancurkan vitalitas seseorang dengan cepat tetapi juga menghancurkan struktur otak seseorang, menyebabkan otak seseorang mati dengan kecepatan tercepat. Ini adalah cara tercepat untuk mati. Setelah seseorang meminum pil itu dan meninggal, tidak ada lagi yang bisa menerima pesan apapun dari otaknya. Di anak benua Wei, mereka yang meminum pil penghancur otak semuanya adalah pejuang atau mata-mata yang tak kenal takut. Begitu tertangkap, mereka akan bunuh diri dengan meminum pil penghancur otak. Selain itu, kinerja pil penghancur otak tidak berbeda dengan racun tikus yang kuat. Kecuali membuat anatomi otak, sulit untuk mengidentifikasi dengan apa mereka melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, agar tidak menakuti harimau tersebut, Zhang Tai bahkan tidak memeriksa mayat Wang Wu, dia hanya menangani hal ini dengan cara yang jauh. Zhang Tai tidak menyangka bahwa gerakannya yang biasa-biasa saja bisa membuatnya terlibat dalam rencana gereja yang mencapai surga. Hal besar yang disebutkan oleh orang aneh dari gereja Heaven's Reaching pasti mengacu pada kerusuhan dan pemberontakan. Zhang Tai tidak tahu apakah itu adalah keberuntungannya atau kemalangan dari gereja yang mencapai surga. Seseorang pasti mengawasi pergerakanku dari waktu ke waktu dan kemudian di kota Yuzhou. Oleh karena itu, Zhang Tai mengabaikan TKP untuk membuat musuhnya tenang. Namun, Zhang Tai merasa sedikit kedinginan ketika dia menyadari bahwa gereja yang mencapai surga dapat mengendalikan bawahannya seperti Wang Wu untuk mengorbankan dirinya demi gereja pada saat kritis. Kastil Besi Hitam Bab 860, Dorongan Kembali. Makan malam reuni keluarga ini adalah yang paling riuh di akhir dekade ini.
Selain reuni yang aman, usaha keluarga Zhang berkembang pesat, ditambah banyaknya anak, ayah dan ibu Zhang Tai sangat bahagia. Ini akan menjadi hari pertama tahun ke-900 kalender besi hitam pada hari berikutnya, awal abad baru. Pada tahun berikutnya, keluarga Zhang Tai akan membangun kota Jinwu, kota pribadi pertama mereka di Provinsi Yuzhou, negara Taixia, dan meletakkan fondasi bagi keturunan mereka. Ini juga merupakan abad baru bagi keluarga Zhang Tai. Oleh karena itu, makan malam reuni keluarga kali ini menjadi cukup riuh. Menjelang makan malam, sorak-sorai dan tawa di ruang makan sudah dimulai. Duduk di ruang makan, ibu dan ayah Zhang Tai memberikan paket merah tebal kepada setiap pelayan, pembantu, dan penjaga. Setelah mengambil paket merah yang berat, semua pelayan dan penjaga keluarga Zhang bersemangat dan melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Zhang Yang dan Zhang Tai sudah meminta istri dan selir mereka untuk memberikan paket merah kepada pelayan mereka siang ini. Rumah-rumah besar di kedua sisi tampak ceria dan meriah. Di meja makan, ketika mereka berbicara tentang kota Jinwu yang akan mereka bangun tahun depan, semua orang menjadi sangat bersemangat, terutama ayah Zhang Tai. Setelah mengetahui bahwa dia akan menjadi wali kota Jinwu, Zhang Ping hampir kembali ke masa mudanya dan menjadi lebih energi. Akibatnya, dia terus berbicara saat makan malam. Melihat ekspresi gembira ayah mereka, Zhang Tai dan Zhang Yang saling bertukar pandang sebelum memperlihatkan senyuman diam-diam. Sepertinya aku telah membuat keputusan bijak dengan menjadikan ayah sebagai wali kota Jinwu. Ketika hari mulai gelap, mereka bisa mendengar suara genderang dari rumah-rumah lain di seluruh kota cahaya emas. Anak-anak itu tidak tahan dengan iming-iming dan segera bergegas ke halaman untuk menabuh genderang. Menurut adat istiadat di negara Taixia, orang perlu menabuh genderang pada malam tahun baru. Oleh karena itu, menabuh genderang di festival tahun baru menjadi kegiatan favorit anak-anak. Apakah kamu punya cukup uang untuk membangun kota? Jika tidak, aku punya adonan, kamu bisa mengambilnya. Ayah Zhang Tai menjadi sedikit mabuk setelah mendengar kata-kata Zhang Ping. Sebelum Zhang Tai dan Zhang Yang memberikan tanggapan, ibu Zhang Tai mengangkat alisnya sambil bertanya dengan suara lembut di sisi Zhang Ping. Berapa banyak adonan yang sudah kamu simpan? Sekitar 500 sampai 600 ribu koin emas, Erem. Zhang Ping tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia segera berbalik dan memperhatikan tatapan matanya yang berkaca-kaca sambil sedikit gemetar sebelum menangis dalam hati. Sial, aku sudah selesai. Yah, baiklah, Zhang Ping. Beraninya kamu menyimpan begitu banyak uang tahun ini? Jika kamu tidak mabuk hari ini, berapa lama kamu bersiap untuk menutupinya di depanku? Apa rencanamu menggunakan uang ini untuk mencari ibu lain yang lebih muda untuk Linda, Beverly dan Fiona? Di mana buku depositnya? Ibu Zhang Tai memperhatikan Zhang Ping dengan tatapan agresif sambil mengulurkan tangannya. Saat melihat penampilannya yang megah, wali kota Jinwu di masa depan langsung menjadi pucat dan tidak berani menatap langsung ke matanya. Dia kemudian menjawab dengan malu-malu. Erem, itu hanya sedikit uang pin. Pin uang? Kamu bisa membeli ratusan budak wanita cantik dengan uang pin ini? Berikan aku buku tabungannya, kamu bisa meminta uang pin dariku. Setelah mendengar ini, Zhang Ping langsung menjadi kecewa seperti seekor ayam jantan yang kalah dalam pertarungan. Setelah saling berpandangan, Zhang Tai dan Zhang Yang menghela nafas dalam hati dan hanya bisa mendoakan ayah mereka yang beruntung, selain terlalu ketat terhadap uang pin ayah. Ibu selalu baik. Sejak mereka berada di kota Black Hot, uang ayah Zhang Tai selalu berada di tangan ibu Zhang Tai. Setelah menyimpan beberapa adonan tahun ini, dia tiba-tiba mengungkapkannya setelah mabuk karena terlalu bersemangat. Betapa miskinnya Zhang Ping. Kami tidak membutuhkan uangmu, ayah dan ibu. Grup bisnis Jinwu memiliki modal yang cukup untuk membangun kota Jinwu. Bahkan jika ada masalah, aku akan mencari solusinya dengan Zhang Tai juga. Saya benar. Zhang Yang melirik Zhang Tai. Benar, jawab Zhang Tai dengan nada kabur. Sebenarnya, Zhang Tai agak menyesal telah membeli sebidang tanah lain di kota Yuzhou. Dataran tinggi Zhanggu terlalu besar, biayanya sudah melebihi sisa depositku di Bank Golden Rock. Saya masih kekurangan puluhan juta koin emas. Saya hanya bisa meminjamnya dari Golden Rock Bank. Jika orang tuaku mengetahui bahwa aku telah membeli sebidang tanah yang tidak berguna dengan harga yang begitu tinggi, mereka akan merasa sangat kasihan karenanya. Meskipun aku punya begitu banyak uang di kastil besi hitam, aku tidak bisa mengeluarkannya begitu saja di bank atau di depan orang lain. Oleh karena itu, saya memerlukan alasan publik untuk mendapatkan peralatan teleportasi luar angkasa. Zhang Tai sudah melihat peralatan teleportasi luar angkasa di tubuh Komandan Cheng. Namun, mengingat status Komandan Cheng, Zhang Tai tahu bahwa peralatan teleportasi ruang angkasa sangat sedikit bahkan di negara Taixia, sehingga tidak dapat dinikmati oleh para ksatria biasa. Setelah memasuki tahun baru, seluruh keluarga pergi tidur. Sebelum meninggalkan ruang makan, Zhang Tai menyampaikan pesan rahasia kepada Zhang Yang.
Zhang yang melirik Zhang Tai sebelum mengangguk dalam diam. Setelah mengirim Linda, Beverly, Fiona, dan anak-anaknya kembali ke rumah pribadinya dan menyaksikan putra-putranya tertidur, Zhang Tai meninggalkan beberapa kata kepada Linda, Beverly, dan Fiona sebelum mengganti satu set pakaian yang relatif umum dan meninggalkan rumah pribadinya. Dia kemudian datang ke taman rumah Zhang. Saat ini, hanya 2 lentera yang menyala di taman. Suasana di taman tenang kecuali suara genderang dari kejauhan. Zhang yang sudah lama menunggu di sana. Sudah larut malam, apa yang ingin kamu negosiasikan denganku di sini? Zhang yang bertanya pada Zhang Tai karena penasaran. Zhang Tai meluruskannya. Dia memberitahu Zhang yang bahwa dia menemukan jejak gereja mencapai surga di kota Yuzhou 2 hari lalu. Karena itu sangat penting, Zhang Tai menggunakan keterampilan transmisi suara rahasia jika ada yang menguping. Setelah mendengar pesan Zhang Tai, Zhang yang mengubah wajahnya. Dia juga telah mendengar bahwa gereja mencapai surga sedang melancarkan pemberontakan bersenjata di sebuah provinsi di negara Taixia. Para anggota gereja Heaven's Reaching semuanya gila, mereka bahkan bisa menggulingkan sebuah anak benua. Oleh karena itu kekuatan tersembunyi mereka sangat menakutkan. Sekarang setelah aku mengetahuinya, aku harus kembali mengerahkan seluruh upayaku sehingga rakyat jelata di Provinsi Yuzhou dapat menghadapi lebih sedikit masalah. Aku tidak akan menghadapi bahaya apapun dan tidak akan memamerkan keunggulanku. Ketika aku tidak dapat mengatasinya, aku akan memperhatikan Count Longwin dan Komandan Cheng. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Namun, aku tidak tahu tentang skala kerusuhan di gereja mencapai surga dan apakah kerusuhan itu akan mempengaruhi kota cahaya emas. Kakak laki-laki, kamu tinggal di rumah saja, Penatua Muyuan juga akan tinggal di rumah di kota cahaya emas akhir-akhir ini. Jika ada yang tidak beres, kamu dapat meminta bantuan Penatua Muyuan. Jika ayah dan ibu menanyakan keberadaanku, katakan saja kepada mereka bahwa aku membutuhkannya untuk pergi keluar untuk urusan publik selama beberapa hari. Ingatlah untuk tidak membuat mereka mengkhawatirkanku. Zhang yang mengangguk dengan tatapan serius. Melihat respons Zhang Yang, Zhang Tai memotong omong kosongnya, sampai nanti. Tak lama setelah itu, Zhang yang merasa terpesona saat mengetahui bahwa Zhang Tai telah menghilang. Dia mendongak dan tidak menemukan jejak Zhang Tai di langit yang gelap. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tanah dan tidak melihat jejak kaki pun di padang salju. Apakah ini yang seharusnya menjadi seorang ksatria? Zhang yang merasa rumit di dalam sebelum menarik napas dalam-dalam. Setelah memeriksa penjaga tak kasat mata di rumah itu, Zhang yang kemudian kembali ke rumah pribadinya. Dalam waktu singkat, Zhang Tai telah tiba di alam liar di luar kota cahaya emas. Dia mendarat di tanah terbuka. Tak lama setelah itu, dia mulai melangkah menuju kota Yuzhou dengan kecepatan mengerikan 100 meter per langkah seperti bayangan hitam. Yang bahkan bisa menyamai kecepatan terbang para ksatria pada umumnya. Selain itu, metode pergerakannya lebih tersembunyi. Terlalu mencolok jika saya terbang menuju kota Yuzhou. Namun, tidak akan ada masalah jika saya berjalan menuju kota Yuzhou setelah mengaktifkan garis keturunan Kuafu saya. Lagi pula, hampir semua orang di Provinsi Yuzhou telah melihat bahwa saya telah membangkitkan keturunan Kuafu setelah kompetisi untuk posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Bahkan sekarang, Zhang Tai masih berpikir keras. Saat adegan itu muncul kembali di sisi tubuhnya, Zhang Tai mengenakan masker wajah penyamaran yang diberikan Donder kepadanya. Zhang Tai sudah bertahun-tahun tidak menggunakan masker wajah ini. Namun, kali ini cocok. Setelah 6 jam, seorang pemuda Hua dengan wajah agak sakit perlahan-lahan tiba di gerbang kota di utara kota Yuzhou dengan pedang panjang bersarung besi di tangan. Tak seorang pun di kota Yuzhou dapat membayangkan bahwa dekan pengadilan provinsi Yuzhou yang baru saja pergi 2 hari yang lalu dapat melakukan serangan balasan dengan kembali ke kota Yuzhou secara diam-diam sekali lagi.